Aku dan Austin hampir saja menjatuhkan kekuasaan penyelundup boneka Roblox palsu ini. Ketika pemimpin geng tiba-tiba jadi waspada dan memerintahkan anggotanya untuk mengunci kami. Pablo, kau salah paham. Kami di sini membuat kesepakatan bisnis. Jangan menipuku dasar tikus kecil yang licik. Kau kira kau bisa menangkapku? Aku ini tak terlihat. Wahahaha. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pizzanya sudah datang, silakan ambil pesananmu. Apa ada di antara kalian yang memesan pizza? Maaf bos, itu saya. Saya kelaparan. Saya mohon boleh saya makan cepat sebelum mengeksekusi ular-ular ini? Sana buka pintu, kau dungu. Kalian, tangan di atas kepala. Pablo lalu sembunyi di balik pintu saat pintunya dibuka dan yang berdiri di sana adalah Jane. Hai, waktunya makan siang. Jane lalu menarik roknya ke atas perlahan, memperlihatkan stokingnya. Sementara para geng itu kebingungan, Austin dengan cepat menahan anggota geng itu sementara Jane membanting pintu ke arah Pablo. Sementara aku, kuinjak kaki orang itu, menyikut wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Phew, hidup yang mulia Ratu Jane. Hai, namaku Naomi, seorang agen khusus dan ini adalah partnerku, Austin dan Jane. Dengan Agustin sebagai pemimpin, kami bertiga berhasil pecahkan kasus tersulit, termasuk yang satu ini. Agustin adalah agen senior yang sangat kuhormati, sementara Jane sebenarnya adik tiriku yang mengesalkan garis miring partnerku. Giliranmu menulis laporan kasus Pablo, jangan paksakan padaku. Kenapa kau selalu coba menghindari tugas? Sama seperti kau juga membuatku melakukan semua cuci piring di rumah sepanjang waktu. Tim, kita mendapat kasus baru. Amy, murid dengan nilai A. Perwakilan sekolah Lawrence High untuk acara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan datang. Menghilang sejak hari Senin, permintaan mendesak dari orang tua dan sekolah untuk membawa subjek pulang dengan selamat. Tersangka nomor 1, Shirley. Pesaing langsung untuk gelar perwakilan sekolah. Gadis jahat yang menyamar. Jadi, mulai besok kita akan jadi murid di Lawrence High untuk menyelidikinya. Bolehkah aku bergabung grup gadis dan berteman dengan Shirley? Tak ada yang lebih mudah dalam berbagi gosip daripada berbau dengan para cewek penggosip. Oke, tapi kita juga punya Dain, saudara tiri Amy yang pendiam dan pemalu. Orang tuanya panik dan juga meminta dia untuk diawasi 24 jam seminggu. Jen, bagaimana menurutmu? Aku bisa dekati Dain dan mengawasinya? Bagus. Ingat tim, jangan bertindak sendiri dalam kondisi apapun. Sekolah Lawrence High, aku datang. Di hari pertama sekolah, dengan penyamaran sempurnaku, dengan percaya diri aku melangkah menuju ruang kelas. Penyamaran cewek jahatku ini dengan cepat menarik perhatian semua orang, termasuk cowok yang satu ini. Hei cantik, biar ku ajak kau berkeliling dan kau bisa tunjukkan padaku jalan menuju hatimu. Marco, jago olahraga di Lawrence High dengan daftar mantan pacar yang sangat panjang. Sementara, Augustine juga mengambil sebagian besar hati para gadis, termasuk Shirley, targetku. Jadi, dengan sengaja aku berjalan melewatinya, memamerkan tas Hermes 3M ku, dan... Hei kau! Yes, ambil umpannya, ikan. Kau sepertinya punya gaya berpakaian yang bagus. Mau gabung grup kami? Tentu, aku Naomi. Tak lama, Jen lewat, tentunya dengan samaran cewek kutu buku pemalu. Tunggu sebentar anak baru, apa kau pinjam pakaian nenekmu untuk sekolah? Iya kan Naomi? Kurasa begitu. Oh, itu juga membuat mataku sakit. Demi Tuhan, siapa yang pakai warna pastel di tahun 2023? Shirley dan rombongannya terkekeh-kekeh sementara Jen menatapku dengan tatapan sinis lalu bergegas pergi. Oh, tolonglah, dia tak harus tersinggung. Seharusnya justru dia berterima kasih padaku karena sekarang dia bisa dengan wajar berteman dengan Diane juga. Sejak itu, aku mulai nongkrong dengan Shirley dan teman-temannya. Mereka suka sekali bergosip yang memang tak ada gunanya. Sampai topik tentang Amy muncul. Apa kalian lihat Amy akhir-akhir ini? Amy? Amy siapa? Amy Hayward, anak yang bersaing denganmu mewakili sekolah. Oh, kontes bodoh itu. Sebenarnya aku tak peduli soal itu. Syukurlah itu sudah berakhir. Aku hanya ikut karena ayahku terus memaksa. Shirley bahkan tak ingat Amy dan juga tak ingin berkompetisi dengannya. Dan sekarang aku tahu, terkadang dia cerewet, tapi sebenarnya cukup berterus terang. Firasatku mengatakan itu bukan dia. Jadi kusampaikan pendapatku mengenai kasus ini di rapat berikutnya. Aku cukup yakin Shirley bersih. Apa? Apa kau bahkan berpikir sebelum bicara? Dia tersangka utama. Ditambah dari apa yang Dain katakan padaku, dia selalu mengganggu siswa lainnya. Iya, tapi itu bukan berarti dia punya niat buruk terhadap Amy. Kau harus berhenti menilai orang terlalu cepat. Permisi? Bagaimana kalau kau berhenti memihak setan-setan itu? Atau kau rasa sulit karena kau juga salah satunya? Cukup. Untuk saat ini, mari kita tunda dulu asumsimu. Kita butuh lebih banyak petunjuk sebelum bertindak apapun. Sial, andai saja aku punya bukti yang kuat. Jen selalu saja menghambat investigasi. Jadi di hari berikutnya, aku pergi mencari Diane sendiri untuk bertanya lebih jauh tentang Amy. Tapi Marco menghentikanku dengan seikat mawar. Mawar itu merah dan violet itu biru, gula itu manis dan begitu juga kamu. Jadilah pacarku, kau mau? Aku masih memikirkan ini saat Austin datang dari kejauhan dan langsung menuju ke mawar itu. Ups, maaf, aku pakai kacamata hitam.
Marco terlihat seperti gunung yang akan meletus sementara Shirley memekik dengan suara yang menggetarkan. Oh, tubuh itu dan keindahan itu. Oh, Tuhan yang agung, tolong ampuni aku. Selama waktu baca bebas, Marco dan pasukannya datang berbaris mendatangi Austin untuk mengajak berkelahi. Tapi Augustin benar-benar mengacuhkan Marco yang makin membuatnya murka. Hei, kau, putar kepala kelapamu dan beranilah menghadapiku. Augustin dengan tenang berdiri, mengembalikan bukunya seolah Marco itu tak terlihat dan datang mengajakku untuk makan siang dengannya. Dia menarikku keluar dari sana, meninggalkan Marco di belakang mendengus seperti babi gila. Rasanya menyenangkan menjalani kehidupan siswa dan mendapati para cowok mengejarmu. Jauhi para remaja laki-laki itu untukku ya. Aku tak paham kenapa. Jangan sampai identitasmu terungkap. Jangan khawatir, dan Marco itu anak kecil, bukan tipeku. Ngomong-ngomong, apakah kau juga ingin merasakan pengalaman tergila-gila yang menggetarkan hati? Kurasa Shirley mengincarmu. Raut di wajahnya sungguh tak ternilai. Siapa sangka kalau agen karismatik ini sebenarnya alergi pada para gadis. Selama olahraga, kulihat Shirley sengaja terpeleset dan jatuh ke arah Agustin, tapi akhirnya berakhir di lantai. Agustin lalu lari menghampiriku untuk minta bantuan saat Marco menghadangnya di tengah jalan. Dia masih menyimpan dendam pada Agustin. Marco mengumumkan perang dodgeball. Oh, anak laki-laki itu tak tahu apa yang dia lakukan. Agustin itu agen terbaik kami. Dia menghindari setiap peluru yang diarahkan padanya, apalagi bola merah biasa ini. Sebagai balasannya, Agustin memberi Marco pukulan yang menjatuhkannya ke tanah. Beruntung baginya, Diane ada di dekatnya dan cukup baik hati untuk membantunya. Tetap saja, Marco tersenyum lebar saat melihatku dan menghampiriku untuk memberiku secari kertas. Maukah kau keluar denganku? Dasar pecundang, dia pasti sudah menaruh hati padamu, Naomi. Rumor mengatakan kalau dia mengajak Amy keluar tapi kemudian dia menghilang. Mungkin gadis malang itu tak bisa menghadapinya. Marco bertemu dengan Amy sebelum dia menghilang. Oh, sekarang dia adalah tersangka utama kami, bukan Shirley. Dengan bersemangat aku melapor Austin soal Marco. Aku punya firasat Marco tahu sesuatu mengenai kasus itu yang mungkin membawa kita ke Amy. Kurasa aku bisa pura-pura kencan dengannya. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau dia di belakang ini semua? Kau mungkin akan dapat masalah, Naomi. Tak masalah, dia sepertinya sangat tertarik denganku. Dia meminta Amy keluar dan dia menghilang tepat setelahnya. Siapa tahu apa yang bisa terjadi padamu. Tapi dia satu-satunya petunjuk yang kita punya sekarang. Shirley sudah tak masuk hitungan dan aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri. Kumohon. Dan, ya, waktunya sudah tiba untuk mengakhiri kasus ini. Selama kencan, Marco sangat perhatian, tapi aku sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Amy di hari itu. Jadi, ku dengar kau dan Amy berhubungan sebelumnya. Tidak, kami tak pernah bersama. Bagaimana bisa kau sangat sempurna? Apa kau ini malaikat? Ku dengar sebaliknya, rumor mengatakan kalau kau bahkan pergi keluar dengannya. Mari fokus saja pada kita, bukan begitu? Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Baiklah, kalau kau ngotot ingin tahu. Aku memang mengajaknya keluar, tapi aku tak pernah melihatnya hari itu. Adiknya malah muncul, duduk di meja yang kami pesan dan mengatakan sesuatu kalau Amy tak akan ada untuk sementara waktu. Kukira mereka ingin main-main denganku, jadi aku pergi saja. Diane tahu Amy akan menghilang bahkan sebelum dia raib. Apa Diane ada hubungannya dengan hal ini? Dia mungkin merupakan bagian yang sangat penting yang kami abaikan sejak awal. Aku ke kantor dan melihat Augustin gelisah. Apa kau baik-baik saja? Apa Marco lakukan sesuatu padamu? Aku tak apa. Dan aku punya berita terbesar. Aku lalu cerita ke Augustin dan Jen semuanya dan menyatakan keraguanku terhadap Diane. Kenapa Diane? Dia hanyalah korban yang rentan dan selalu diganggu sepanjang waktu. Dan kau tahu oleh siapa? Shirley. Dia mungkin terlihat rentan, tapi siapa yang tahu seperti apa dia di dalamnya? Dan kau ingat bagaimana dia datang untuk membantu Marco berdiri waktu itu? Sekarang setelah kupikirkan itu, dia sangat mencemaskannya. Dia jelas suka dengan Marco. Ada kemungkinan dia bisa jadi cemburu dengan saudaranya. Hentikan. Tak semua orang itu pencemburu sepertimu. Apa? Tim, ini tak ada gunanya. Untuk saat ini, kita sepakat untuk menjaga Diane tetap dekat. Sekali lagi, tak seorang pun beraksi sendiri. Pencemburu? Lihat saja ku selesaikan kasus ini sebelum dirimu, Jen. Keesokan paginya, kulihat Diane diam-diam melihat Marco bermain basket. Aku bersumpah, Diane pastinya tertarik dengannya dan terlibat dalam hilangnya adiknya. Tapi Agustin tak akan izinkan aku lakukan apapun. Itu membuatku tak punya pilihan lain, yaitu tetap memperhatikan kegiatan Diane. Memang, dia bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Dia menerima telepon secara rutin dan keluar kelas, hanya untuk kembali dengan wajah penuh masalah. Kuputuskan untuk membuntutinya sore itu. Dia tampak sangat mencurigakan dan terus berbalik ke belakang untuk memeriksa apakah ada yang mengikutinya. Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Kami berjalan cukup lama, melewati area ladang yang luas dan terbengkalai, hingga akhirnya dia berhenti di depan rumah kumuh. Ini jelas bukan bangunan untuk tempat tinggal. Seluruh tempat itu terlihat berantakan sekali dan bahkan ada jebakan di mana-mana. Syukurnya sudah kudapatkan sebuah pelatihan di akademi dulu untuk mengenali jebakan-jebakan mematikan ini. Tiba-tiba, kulihat bayangan yang berkelebat berlari tepat di seberang ruangan.
Dengan cepat ku ikuti lalu kulihat ada pintu mengarah ke rubah yang gelap. Diane atau siapapun yang berada di sini tak akan begitu mudah untuk ditangani. Oh tidak, ini jebakan. Jika kau berani bergerak sedikit pun, tamat kau. Sekarang beritahu aku siapa kau? Apa kau dari diksi mafia yang coba balas dendam padaku? Mafia? Tidak, Anda salah paham. Saya datang untuk periksa saluran listrik bangunan ini. Tolong sabar dulu. Dia bohong lagi, Tuan Gordon. Aku tahu dia rencanakan sesuatu yang tak baik. Bicara sekarang jika kau ingin tetap utuh. Oh, tidak. Seharusnya aku dengarkan Agustin dan tak biarkan adrenalin bodohku mengambil alih. Apa ini akhir dari misiku? Akhir dari hidupku? Tiba-tiba terdapat suara dentuman keras. FBI, jangan kau berani menyentuhnya. Itu Agustin. FBI? Apa? Tidak, apa yang terjadi? Kau bukan bagian dari geng itu? Jen juga ada di sana untukku, dengan cepat mengambil remote bom dan mematikannya. Bom palsu? Apa kau bercanda? Dengan cepat aku keluar dari jebakan dengan selamat. Agen khusus Naomi Cooper, di mana kau sembunyikan Amy? Tidak, kalian salah paham. Tuan Gordon adalah ayah kandung Amy. Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Aku menatap Agustin dan Jane, yang sama terkejutnya denganku. Tuan Gordon dulunya bekerja untuk geng itu, tapi dia telah mengubah hidupnya. Itulah kenapa dia kira kau dari geng lamanya yang datang padanya untuk balas dendam. Belum lama ini ia mengidap penyakit serius yang membutuhkan transplantasi ginjal. Dan Amy satu-satunya kerabat yang dia punya. Kau memberitahuku kalau Amy setuju untuk memberinya ginjal? Lalu kenapa di sini dalam kegelapan? Kenapa sembunyi? Karena ibu Amy membenciku dan melarangnya menemuiku, apalagi memberikanku ginjal yang utuh. Tapi Amy adalah putriku yang berhati emas. Meskipun aku tak ingin, dia memaksa memberiku ginjalnya supaya aku bisa tetap hidup. Jika ibu tahu soal ini, ia tak akan pernah setuju. Itulah kenapa Amy harus melarikan diri untuk jalani transplantasi dengan Tuan Gordon. Di mana dia sekarang? Beristirahat di ruangan itu. Jangan khawatir, Tuan Gordon telah merawatnya dengan baik. Sementara aku bawakan makanan dan kebutuhan lain. Dengan cepat ku tendang pintu dan melihat Amy terbaring di tempat tidur. Keributan apa itu, Diane? Apa kau membawakan ayah labu? Aku, Agustin, dan Jen melihatnya sekarang. Kita semua salah selama ini. Hari berikutnya kami pergi mencari ibu Amy dan berbicara dengannya. Awalnya dia terkejut, tapi setelah mengetahui semuanya, dia sadar betapa salahnya memisahkan ayah dengan putrinya. Dia sangat tersentuh dengan hati putrinya yang mulia dan setuju mengizinkan Amy datang mengunjungi Tuan Gordon mulai sekarang. Melihat kakak adik itu, membuatku memikirkan saudaraku sendiri. Aku minta maaf. Kami saling berpelukan erat, pada akhirnya kami juga bersaudara. Ya, kasus ditutup. Mari kita adakan perayaan yang meriah, bagaimana? Aku sebenarnya ada kencan sekarang, kenapa tak kau ajak Naomi denganmu? Kemudian dia meninggalkan kami di sana. Jen yang jahil. Aku sangat lega kau baik-baik saja, Naomi. Karena jika terjadi apa-apa denganmu. Ya, Agustin? Jika terjadi apa-apa, aku rela mati untukmu. Aku melompat ke dapur untuk melihat tas apel yang ayah siapkan untuk piknik sekolahku. Oh, betapa perhatiannya dia. Aku dengan bersemangat menggigitnya. Tapi rasanya seperti dibiarkan membusuk selama 1 dekade. Aku dengan panik memeriksa tasnya dan melihat ini bukan satu-satunya yang busuk. Ayah! Hai, aku Doris, dan hal seperti ini adalah kejadian sehari-hari bagiku. Ayahku yang kikuk dan buta warna merupakan 2 faktor yang membuat hidup menarik. Sejak ibu meninggal, aku harus mengawasinya seperti elang. Kalau tidak, dia akan mengacaukan segalanya. Suatu kali dia memanggang seekor kalkun, tapi itu sangat mentah sampai kalkun itu terlihat akan melompat dari piring dan berlarian di rumah. Dan pada ulang tahunku yang terakhir, dia memberiku sepasang sarung tangan berbeda, 1 oranye terang dan 1 hijau neon. Dengan enggan aku mencobanya, terlihat seperti badut, sementara orang-orang tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari semua itu, dia tetap seorang ayah yang luar biasa di mataku, seorang seniman super berbakat dengan karya seni yang luar biasa. Asalkan diberi label pada warna cat, dan juga merupakan pendukung besar impianku. Sejak pertama kali dia membantuku berseluncur di danau, aku tahu itulah panggilan hidupku. Jika aku bisa jadi seorang seniman meski aku buta warna, bagaimana beberapa rintangan saja bisa menghentikanmu jadi skater? Bravo, aku pasti akan memberinya nilai 100, kecuali bahwa dia punya satu aturan gila, tidak boleh berkencan sampai aku berusia 18 tahun. Bukannya aku terlalu mikirin cowok, satu-satunya anak laki-laki yang aku ajak bicara adalah tetanggaku, Ben, dan ayah sepertinya suka dia. Anak itu cukup baik, dia suka menggambar, seniman adalah orang penuh perhatian sama sepertiku. Hohohoho. Dan sepertinya dia juga tak tertarik pada perempuan. Aku tidak yakin tentang itu, tapi benar kami tidak akan pernah menjadi pasangan. Sikapnya yang lembek jelas bukan tipeku. Bagaimanapun sangat menyenangkan memiliki dia sebagai teman. Sejak kami kecil, Ben selalu menuruti apapun yang aku minta. Dari menggambar-gambar unicorn untuk kamarku, memberiku satu-satunya es pop miliknya, hingga hal-hal yang lebih seru. Seperti mengetuk-ngetuk dan berlari setelah menutupi mobil tetangga dengan tisu toilet. Hah! Dan sekarang dia selalu mengantarku ke latihan skating di beberapa kota jauhnya. Dan hanya duduk di sana sambil menulis sesuatu sampai aku selesai. Sepanjang bulan ini aku telah berlatih sangat keras untuk kompetisi besar mendatang di kota. Aku akan membawa pulang medali.
Inilah waktuku untuk bersinar. Aku mulai meluncur, membiarkan ritme mengendalikan gerakanku. Angin dingin yang menyenangkan menerpaku seolah aku sedang terbang. Sudah waktunya untuk lompatan Excel. Aku melompat ke udara seperti bola kapas tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh tertelungkup. Alhasil aku menduduki peringkat 29 dari 30. Ya, namun yang mengejutkan ada satu juri yang memberiku nilai tinggi. Akhirnya seseorang melihat potensiku. Aku berseri-seri ketika pria imut ini mendekatiku. Hai, aku Lukas. Aku cuma mau bilang kalau kamu benar-benar tepat sasaran. Oh, dia orang itu. Aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kubawa ke tempat spesial seperti dirimu bagiku. Ini jelas melanggar peraturan ayah, tapi astaga, senyumnya yang mematikan membuat perutku mual. Jadi aku akhirnya mengatakan ya. Aku dengan bersemangat memberitahu Ben, tetapi dia menatapku dengan wajah masam. Hei, ayahmu tidak akan senang jika dia mengetahui hal ini. Jangan biarkan dia tahu. Luke adalah seorang ahli sehingga dia dapat membantuku mengasah bakatku. Kamu akan merahasiakan ini ya kan? Jadi inilah kencan pertamaku. Luke sangat manis. Dia memuji seluncur esku dan terus-menerus memberiku tatapan penuh kasih sayang. Makanan kami telah tiba dan enaknya. Selamat makan. Aku dengan anggun mencoba kentang tumbuknya dan langsung merasakan nikmatnya rasa mentega hangat, daun bawang, dan sesuatu yang runcing. Jepit rambut, aku segera berdiri meminta untuk bertemu manajer, tetapi Luke menghentikanku. Sayang, kamu menemukan hadiah dariku. Lalu dia mengambil jepit rambut itu, menyekanya di bajunya dan memakaikannya di rambutku. Mungkin ini hal yang biasa dilakukan para pria saat berkencan, bukan? Hanya saja acara hadiah miliknya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian aku menemukan cincin di steakku, lalu gantungan kunci di saladku. Kamu lucu, sama seperti Lutso ini. Bukankah dia tokoh jahat? Tapi cherry di atasnya adalah tiket film di sandwichku. Look, tentang apa ini? Aku hanya berharap kita bisa terikat saat menonton film bersama. Kamu sangat membencinya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Pikirkan tentang itu. Itu agak aneh, tapi juga hal termanis yang pernah terjadi padaku. Luke punya cara lucu untuk menunjukkannya, tapi dia membuatku merasa spesial dan pusing dan mungkin jatuh cinta. Sebelum aku bisa berpikir jernih, dia sudah mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata dan bersiap untuk ciuman paling romantis yang pernah ada. Tapi kenapa bibirnya begitu keras dan tidak bergerak? Apa itu menu dan yang memegangnya adalah ayah? Kamu kenal orang tua gila ini? Aku adalah ayahnya. Kemudian ayah menyeret kursi tambahan ke meja kami, duduk dan mulai mengoceh. Lalu saat Luke tidak melihat, ayah menuangkan merica ke kopinya. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Luke yang malang meneguknya dan meludahkannya kemana-mana. Maaf, aku pikir itu gula, soalnya aku buta warna, jadi itu adalah kesalahan yang tidak sengaja. Setelah itu, dia secara tidak sengaja memercikkan saus ke meja Luke, lalu mengambil gelas anggur merahnya dan menuangkannya ke atas Luke, sambil mengatakan dia sedang mencoba untuk membersihkannya. Cukup, orang tuamu sudah gila. Tidak ada yang akan berkencan denganmu lagi. Lalu dia bergegas pergi. Aku sangat marah, bagaimana bisa ayah mempermalukanku seperti ini? Kamu mengontrol, gila dan melakukan hal-hal paling bodoh. Kamu tidak izinkan aku jadi diri sendiri dan menakuti teman kencanku. Tak satu pun permintaan maafnya bisa menggugahku. Aku punya hak untuk menentukan pilihanku sendiri tanpa ayah menyela dan bersikap konyol. Jadi, aku menggunakan tabunganku, aku pindah dari rumah untuk memulai hidup baruku. Kebebasan ini lebih besar dari luar biasa. Aku bisa berbicara dengan pria manapun dan berkencan sebanyak yang aku mau. Hanya saja aku tahu selalu ada perhatian ekstra yang tertuju padaku. Apa kamu merasa ada yang memperhatikan kita? Tidak mungkin, hanya kamu dan aku. Aku bersenang-senang, mau lakukan lagi? Oh, apa-apaan? Jika ayah mengira dia bisa menghentikanku dengan berbuat macam-macam seperti ini, dia salah besar. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku mulai berkencan dengan banyak pria, meskipun aku tidak terlalu menyukai mereka. Senang sekali dimanjakan oleh laki-laki, dan kamarku selalu penuh dengan hadiah mereka. Aku memberitahu Ben semua kisah kencanku, tapi dia hanya mengerutkan kening. Yo, pelan-pelan, kamu mau kencan kilat ke seluruh kota? Men, itu hanya kencan. Bukannya aku setuju menjadi pacar mereka atau apapun. Tapi kamu bahkan tidak mengenal mereka atau apa niat mereka. Ayahku tidak memahamiku. Kenapa sekarang kamu terdengar seperti dia? Baiklah, kamu tidak merasa perlu datang ke sini atau memberiku tumpangan atau apapun. Aku bisa berangkat sendiri ke sekolah dan mengajak teman kencanku untuk ikut berlatih mulai besok. Maafkan aku, Doris. Lupakan yang aku katakan. Aku mungkin hanya terlalu memikirkan hal-hal lain. Ya, Ben. Bagaimanapun juga dialah orang yang bisa kuandalkan. Bagaimanapun menjadi seorang serial dater dapat menimbulkan masalah. Aku mengacaukan minat Gregory dengan minat Ivan. Aku lupa aku sudah menceritakan kisah lucuku kepada Anton untuk ketiga kalinya. Aku terlambat untuk kencanku dengan Hector karena shiftku sebelumnya dengan Rian memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Lalu karena sangat lelah karena semua kencan ini, aku tertidur saat makan bersama Christian. Beruntungnya aku, Ben selalu siap membantu. Ada apa? Kamu terlihat capek?
Entahlah, berkencan pada awalnya menyenangkan, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk istirahat. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa membedakan orang-orang. Hei, apa yang lucu? Tidak ada apa-apa, senang rasanya tidak harus berbagi alfabet kepadamu. Jangan khawatir, kamu satu-satunya B dalam hidupku. Suatu hari sepulang sekolah, sekelompok anak laki-laki mengelilingiku dan mulai menuduhku curang. Hei, aku bukan pacar siapapun, jadi itu tidak tergolong selingkuh. Aku masih jomblo, jadi aku bisa berkencan sebanyak yang aku bisa. Hanya saja kemarahanku sepertinya membuat mereka semakin marah. Saat semua orang ini meneriakiku, seorang polisi mendekat. Tunggu, apakah itu ayah? Hei, kalian berhenti mengganggu nona muda ini sekarang juga. Aku baru saja menyelesaikan kursus karate. Aku akan memberimu sebagian dari pikiranku. Lihat, haya, haya. Sungguh sekelompok orang aneh. Syukurlah ayah datang ke sini tepat waktu untuk menyelamatkanku. Tapi sayang sekali dia melihatku gagal total. Jadi rasa maluku menjadi kemarahan. Siapa yang memintamu muncul dan membuat keributan? Berhentilah menggangguku dengan semua omong kosongmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ketika aku kembali ke apartemenku, Ben sedang duduk di sana menungguku. Karena kewalahan dengan semuanya, aku menangis. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku langsung merasa lebih baik. Tapi kemudian, Doris hentikan permainannya dan pulang saja. Permainan? Ini bukan permainan, ini hidupku. Aku berhak menjalaninya sesuai keinginanku. Kau terlalu pengecut untuk memahami hal itu. Begitu aku mengatakannya, aku menyesalinya. Ben tampak sangat terluka dan marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya lalu pergi. Sejujurnya aku berpikir dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah pergi. Tapi terserah, aku tidak membutuhkannya. Atau ayah juga. Sekarang aku harus membuktikan ayah aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi kemandirian. Dan bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada Ben di sampingku. Tunggu dan lihat saja. Sudah kubilang, sekarang Tuhan memberkatiku dengan pria ini, Mark, seorang sahabat super kuat dan macho yang selalu siap melindungiku. Sayang, awas. Apa? Biarkan aku yang menangani ini. Lalu dia menjauhkanku dan meninju tepat ke dinding. Wow, itu nyamuk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suatu kali kami sedang berjalan-jalan di taman sekolah ketika aku melihat Ben. Aku segera menatap Mark pada gadis cantik yang sedang kesusahan dan berkata, "Sayang, aku sangat lelah. Aku pikir aku akan pingsan." Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tiba-tiba dia mengangkatku ke atas bahunya dan membawaku pergi. Kepalaku berputar-putar dan membuatku benar-benar ingin pingsan. Aku memintanya menurunkanku dan membiarkanku duduk sebentar. Lalu tiba-tiba aku melihat Ben mengerutkan kening ke arahku. Melihatku baik-baik saja tanpa dia, bagaimana mungkin dia tidak kesal? Tapi siapa itu? Dia mulai menatap karya seninya dengan penuh semangat. Lalu, percayakah kalian? Dia memintanya untuk menggambar. Dia. Dan dia setuju. Aku tidak bisa tinggal di sini menonton drama konyol ini, jadi aku meraih tangan Mark dan menariknya pergi. Tapi malam itu, aku terus bolak-balik dan bayangan Ben dan gadis itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Tidak, bukan masalah besar. Itu hanya sangat menjengkelkan. Itu saja. Terlalu banyak hal yang terjadi dan sekarang saatnya bagiku untuk fokus pada impianku bermain skating lagi dengan gula plumku. Saat dia pergi membelikan kami minuman, siapa yang seharusnya datang kepadaku selain kencan pertamaku? Luke. Oh, kau masih bermain seluncur es? Menyerah saja, aku hanya memberimu nilai tinggi agar kamu berkencan denganku, jangan menyanjung dirimu. Ngomong-ngomong, orang tua gilamu masih baik-baik saja? Diam, ayahku benar tentangmu dasar brengsek. Brengsek? Oke, si brengsek ini akan memberitahu manajer arena untuk melarangmu datang ke sini selamanya. Aku menatapnya dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Ketika entah dari mana, Ben muncul. Aku rasa panitia skating tidak akan terkesan dengan skor palsumu, ya kan? Yang diperlukan hanyalah satu email dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada posisi di panel juri. Beraninya kamu! Lalu dia pergi dengan marah. Tepat pada saat itu, Mark kembali. Sayang, skating itu menyebalkan. Hentikan saja. Kalau begitu, ayo kita bermain trampolin. Doris, ayo berlatih. Tidak ada yang berani melarangmu sekarang. Siapa kamu, dasar aneh? Mark, berhenti. Itu Ben, temanku. Tidak. Cuma seorang kenalan. Doris, jaga dirimu bersama pria itu. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi, Mark. Selamat tinggal, pecundang. Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Ben bersama gadis itu lagi. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah terbiasa dengan Ben di dekatku dan sejujurnya aku sangat merindukannya. Mark segera mengikuti pandanganku ke Ben. Bukankah itu pria dari gelanggang es? Kenapa kamu melongo melihatnya? Dia menerjang ke arah Ben tepat setelahnya. Aku meraih lengannya untuk mencoba menghentikannya, tapi dia malah menarikku ke sudut. Kamu adalah pacarku. Ingat itu. Di depanku ada orang asing, itu bukan Mark biasa yang kukenal. Dia seharusnya melindungiku, tapi sekarang yang kurasakan hanyalah ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Mark membungkuk untuk menciumku dan aku segera menghalanginya. Apa? Beraninya kamu? Oh tidak, aku kacau. Oh, meneror pacarmu sendiri. Bagus. Ben? Tepat pada waktunya, kamu sudah selesai denganku. Kemudian Mark mengambil pot bunga dan menyerang Ben, tapi aku dengan panik mendorongnya sebelum dia bisa melakukan apapun dengannya. Dia tersandung menggumam sesuatu ketika tinju Ben muncul entah dari mana. Kamu ingin satu pukulan lagi? Mark mengayunkan tinjunya ke arahnya tetapi kemudian berbalik dan bergegas pergi. Aku menatap Ben dan tidak bisa mempercayai mataku.
Dia kuat, protektif, sangat berbeda dengan Ben lembut yang kukenal selama ini. Doris, menurutku sudah waktunya kamu pulang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ayahmu melakukan itu? Aku... Ben benar, dan drama hari itu menyadarkanku betapa aku merindukan ayah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Aku tiba kembali dan menemukan ayah duduk sendirian tertidur, di tengah tumpukan kekacauan. Dia mengenakan pakaian bernoda dan di atas kuda-kuda ada gambarku yang belum selesai. Dengan mata berkaca-kaca, aku berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Aku sangat menyesal telah pergi. Kupikir aku akan baik-baik saja sendirian, tapi nyatanya tidak. Aku merindukanmu. Kamu kembali. Aku juga merindukanmu, sayang. Aku merasa sangat bersalah telah membuat ayah kesal. Saat aku tenang, kami membicarakan masalah kami. Sayang, ayah tahu, ini sulit. Hanya kamu yang tersisa. Aku hanya khawatir kamu terlalu muda untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak tahan melihat para idiot ini menyakitimu. Tapi ayah, aku juga butuh pengalaman untuk belajar dan berkembang. Dukung aku, ya? Tentu saja. Aku selalu berharap kamu bisa menemukan pria baik hati yang mengerti, mendukungmu, selalu berada di sisimu, dan membuatmu benar-benar bahagia. Semua kualitas itu mengingatkanku pada seseorang. Aku terus mengejar hal-hal sepele di luar sana, sehingga melupakan orang yang selalu mendampingiku. Jadi aku segera pergi mencarinya. Hai Ben. Oh, hey. Kamu senang tahu aku telah kembali bersama ayah? Iya, itu kabar baik. Dengar, Ben, aku minta maaf. Aku idiot, aku menganggapmu remeh dan sekarang aku merasa sangat tidak enak karenanya. Aku ingin tahu apakah kamu akan mengajakku berlatih besok? Aku akan memikirkannya. Dan aku tidak menyangka akan melihatmu menghadapi pria tangguh seperti Mark. Kamu bukan tipe orang yang penakut, kan? Siapa bilang aku penakut? Aku hanya seperti itu saat bersamamu karena itu membuatmu bahagia. Sebenarnya aku sepenuhnya mampu menjaga diriku sendiri. Dan, kamu. Hai, namaku Daniel. Panggilanku Denny. Dan ini bukan waktu yang menyenangkan. Tersenyumlah, Denny. Jangan membuat kami merasa bersalah. Ya, aku senang sekali dikirim jauh dari pandangan kalian. Jangan salah paham dengan kami, sayang. Kau akan suka sekali sekolah ini, ya kan, sayang? Ya, itu merupakan sekolah bergengsi untuk anak-anak keluarga kaya. Ibumu dan aku juga sangat suka saat kami di Kingsbury. Karena itu memang sempurna untukmu. Aku sama sekali tak seperti kalian. Tapi suatu hari kau akan berterima kasih pada kami karena menjauhkanmu dari jalanan. Nada bicaranya selalu merendahkan. Meski aku benci terjebak di asrama tua, aku bisa memanfaatkan waktu jauh dari orang tuaku. Sebelum kulanjutkan, sebaiknya kuceritakan bagaimana ini terjadi. Sederhana, kulihat seorang cowok besar dan tangguh mendorong temanku. Jadi kurobek ban mobilnya di depannya untuk memberinya pelajaran. Tapi bagi orang tuaku itu adalah tindakan memberontak. Jadi mereka mengirimku ke sekolah asrama sebagai hukuman. Saat kami berhenti di depan gerbang Kingsbury, sejenak aku lupa betapa aku tak ingin berada di sana. Menara kastil abad pertengahan yang tersembunyi di balik awan bisa keliru dikira Hogwarts. Sebenarnya kurasakan secercah harapan untuk masa depanku di sini. Sayangnya, harapan itu hanya berumur pendek. Kepala sekolah, Pak Hooper, sudah baca berkasku dan mengambil keputusan tentangku. Tenang saja, kami punya reputasi disiplin kami bukan tanpa alasan dan siswa seperti Daniel ini paling diuntungkan akan hal itu. Jelas bukan awal baru yang kubayangkan. Bu Bell menuntunku menyusuri lorong kemudian berhenti di depan pintu ruang 237. Seorang gadis menjawab, "Hai teman sekamar, aku Cassandra. Kau bisa panggil aku Cass. Selamat datang di Kingsbury." Denny. Kau akan berada dalam pengawasan Cassandra di luar jam sekolah. Dia siswa teladan lama di sini untuk mengerti bahwa tak ada jalan untuk menghindari aturan kami. Tentu saja mereka akan menyuruh peliharaan guru untuk mengasuhku. Luar biasa. Cass lebih buruk dari yang kukira. Dia terus saja pakai alasan cari sesuatu untuk menyentuh barang-barangku. Tentu saja dia juga mengendap-endap saat aku tak ada. Jadi kupikir aku bisa sedikit bersenang-senang. Ku beri teman sekamar yang kepo ini sesuatu yang membuatnya penasaran. Ini seperti sebuah buku diari biasa, tapi di dalamnya kutuliskan bahwa aku membawa botol air berisi vodka ke kelas, meletakkan kutu busuk di ranjang kas, dan menjual kertas contekan ke siswa lain. Kalian tahu hal-hal yang seru. Pastinya tak akan kulakukan semua itu, tapi kita harus berikan penonton kita drama, ya kan? Dan hari berikutnya, perilaku Cass memastikan bahwa dia sudah membacanya. Apa semua baik-baik saja, Cass? Apa? Semuanya baik? Kupikir ini waktunya mencuci spray, jangan hiraukan aku. Tentu saja, aku percaya padamu. Di Kingsbury ada peraturan untuk apa saja. Aku berhasil melanggar sebagian dari aturan itu dalam 2 minggu pertama hanya dengan keberadaanku sepertinya. Parahnya, hukuman itu hampir tak pernah cocok dengan pelanggarannya. Pernah aku harus mengembalikan ratusan buku kerak karena melewatkan jam malam pukul 8 hanya karena aku belajar di perpustakaan. Di waktu lain aku harus bersihkan aula makan selama sepekan penuh karena pakaianku tak tersemat sebentar saja. Belum lagi Bu Bell sepertinya punya mata untuk melihat segalanya di mana saja sekaligus. Apa-apaan ini? Bagaimana seharusnya aku tahu Teen Vogue dianggap sebagai bahan selundupan di sini? Dan itu bisa dihukum dengan membersihkan setiap tempat lilin di gereja sekolah. Apa mungkin sekolah ini bisa lebih ketat?
Mereka sungguh mengharapkan kami menghibur diri dengan tertawa melihat awan seperti kami ini pasien di rumah sakit jiwa atau bagaimana? Dengan kesenangan nihil, tak heran semua di sini selalu terlihat seperti zombie. Kudengar kau ini pemberontak sekolah yang baru, Daniel ya kan? Aku Caroline. Bagaimana kalau kita tiup dudukan lilin ini dan pergi bersenang-senang? Tidak, terima kasih, aku sudah cukup dapat masalah. Tak apa, ayolah. Hei, kau, selesaikan yang ini, mau tidak? Keberanian cewek ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau tidak? Kau tak boleh menyuruh-nyuruh orang seperti itu. Hentikan sikap sok benar itu. Tak perlu pura-pura kau peduli dengan kutu buku. Aku baik-baik saja dan dia di sini bukan kutu buku. Kukira kau ini keren. Apa maksudnya itu tadi? Cowok itu berterima kasih padaku, memperkenalkan dirinya Ian dan bertanya kesalahan sepele apa yang telah kulakukan hingga terjebak dalam pekerjaan membosankan ini. Jadi kami ngobrol dan mengolah aturan Kingsbury sementara aku selesaikan pekerjaan. Rasanya seolah aku akhirnya terlihat setelah minggu-minggu pertama yang mengerikan itu. Tiba-tiba semua tak lagi terasa begitu buruk. Tapi Caroline sudah mantap membuat hidupku sengsara. Pagi ini dia menghadangku di lorong tepat sebelum bel berbunyi, yang membuatku dapat masalah karena terlambat dan berlari. Jika tak sedang membuatku terkena masalah, dia berusaha mencoba mempermalukanku dan menyebalkannya, itu berhasil. Meskipun aku ingin lakukan sesuatu mengenai hal itu, aku tahu kalau segala bentuk pembalasan akan membuatku terkena lebih banyak masalah. Satu-satunya momen damai yang kualami adalah bersama Ian. Kok bisa aku tak pernah tahu soal tempat keren ini sebelumnya? Ini ruang hiburan dan sistem home theater. Dan di luar sana ada kolam renang ukuran olimpiade dan lapangan kriket kita. Cukup keren ya kan? Tapi kita hampir tak pernah diperbolehkan menggunakannya. Terkadang kurasa ini ada hanya untuk membuat orang tua terkesan. Tempat ini sulit dipercaya. Yang ada hanya belajar dan tak boleh main. Apa ini penjara? Dan lagi aku punya teman sekamar kepo yang harus dihadapi. Untuk melanjutkan tipuan itu, kutulis beberapa aksi rekayasa di buku harian palsuku. Aturan konyol, kelakuan Caroline, dan betapa aku membenci Kingsbury juga masuk ke dalam buku harian ini. Kita terjebak di kampus ini dan semua yang menyenangkan melanggar aturan. Rasanya seolah kita di sini untuk diprogram menjadi robot patuh yang orang tua kami ingin kami di sini. Tapi paling tidak Ian baik. Hari berikutnya, Cass terus mencoba membuka obrolan denganku. Hei, teman sekamar, semuanya baik-baik saja denganmu? Definisikan semuanya. Seperti bagaimana kau suka dengan Kingsbury? Apa ada yang memberimu masalah atau apapun? Apa seharusnya aku mendapat masalah? Tidak, kuharap tidak. Aku hanya berpikir kau kelihatannya agak lesu. Sebagai teman sekamarmu, aku ingin kau tahu kalau aku ada di sini untukmu kalau kau butuh teman. Oh, dia pasti sudah membaca buku harianku lagi. Tapi jujur, menurutku penampilannya yang kikuk itu cukup menarik. Lalu dia mencoba mengubah pembahasan ke Caroline, yang ternyata mantan teman sekamarnya. Aku tahu dia jahat, tapi dia tak selalu begitu. Dia hanya berubah setelah satu masalah besar yang hampir membuatnya dikeluarkan. Wah, kira-kira apa yang sudah diperbuatnya? Cass mengatakan Caroline juga kemudian segera pindah ke ruang lain. Aku tak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia sebenarnya baik padaku. Cass tampak sungguh baik, tapi aku ingin lihat apa dia bisa jujur. Jika kau memang benar temanku, kalau begitu beritahu aku, apakah kau sudah baca buku harianku? Kau tahu? Tapi dengar aku dulu, orang tuamu membayarku untuk mengawasimu dan melaporkan apa saja ke mereka. Aku setuju karena aku kira aku membantumu berada di jalur yang benar. Tapi Cass sadar aku tak sungguhan lakukan perbuatan buruk. Jadi sebenarnya dia hanya beritahu orang tuaku hal-hal yang baik saja. Aku janji aku sudah tak lagi bekerja untuk mereka. Mereka salah telah memata-mataimu, tapi aku juga salah. Aku minta maaf. Bisa kau maafkan aku? Aku percaya padanya, tapi tak ada salahnya gunakan pertemanan baru ini untuk hal yang baik. Jadi ku minta Cass mengusulkan kegiatan yang menyenangkan untuk musim liburan yang akan datang untuk mencerahkan tempat yang tak punya kehidupan ini. Para guru mendengarkanmu dan kita akan donasikan uangnya untuk tujuan yang baik. Kau sangat mencintai tempat ini ya kan? Buatlah semua orang mencintainya juga. Kedengarannya hebat, ayo kita lakukan. Berkat Cass, pasar Natal kami jadi semarak. Aku tak pernah melihat begitu banyak wajah tersenyum di Kingsbury. Aku bahkan berhasil mendapatkan hiburan di menit-menit terakhir. Yang mengejutkan, Ian secara sukarela mengajukan diri untuk tampil dan dia benar-benar hebat. Dia biasanya tidak selalu menonjol, namun malam itu segalanya berubah. Mungkin karena lampu-lampu Natal atau efek Ed Sheeran yang membuat Ian disukai semua orang, termasuk aku. Kami tak hanya bersenang-senang, tapi juga menggalang ribuan dolar untuk didonasikan ke rumah sakit lokal. Beberapa hari setelahnya, kami melihat Caroline bersikap genit ke Ian. Tentu saja sekarang Caroline akan berusaha menempel ke Ian karena dia tahu dia itu menarik. Untungnya Ian sepertinya tak tertarik. Apa kau lihat-lihat? Cuma kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau. Terima kasih, Cass. Dia benar-benar tak paham isyarat itu. Di saat itu aku tahu telah kutemukan kelompokku. Hari berikutnya saat aku sedang konsentrasi pada ujian matematika, Caroline tiba-tiba menunjukkan sesuatu padaku. Aku minta maaf, ayo kita berteman. Dia ingin berbaikan, sekarang? Bu Haris, dia mencontekku. Apa-apaan? Pembohong tak tahu malu ini. Aku hendak menyiapkan yang terburuk saat Bu Haris berkata, apa ini, Caroline? Jawabannya tak seperti punyamu. Bukannya Daniel perlu mencontekmu.
Dia memberikan kembali lembar jawabanku dan menyuruh Caroline keluar. Aku bisa lihat dia masih syok saat dia berjalan keluar. Luar biasa. Bu Harris benar-benar memahami tindakannya. Bu Harris tak seperti guru lain di Kingsbury. Ia tegas, tapi baik hati. Dengan dirinya di sampingku, Caroline tak menggangguku lagi. Aku merasa aman untuk bercerita pada orang dewasa sepertinya. Kami akhirnya jadi lebih seperti teman. Kau menyukai Ian, ya kan? Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Akan ada karnaval di kota besok malam. Itu kesempatanmu untuk mengambil langkah. Tapi, Bu Harris, jam malam... Oke, memang itu tak terdengar seperti ide bagus, tapi aku memang ingin pergi berkencan dengan Ian. Jadi aku mengirim pesan padanya dan dia langsung berkata ya. Bu Harris pada dasarnya menyuruhku untuk melakukannya. Hal buruk apa yang terjadi? Ku coba pergi diam-diam, tapi saat aku melangkah memasuki lorong, senter Bu Bell menyilaukanku. Dan astaga, dia marah. Sangat marah sampai dia menyeretku langsung menuju kantor Pak Hooper. Ini adalah kedua kalinya aku datang kemari, yang mana jauh lebih cepat dari yang kusangka. Saya tahu sejak awal kau akan menjadi masalah, Nona Osborne. Anda melanggar peraturan berkali-kali dan menunjukkan ketidakpedulian yang nyata terhadap otoritas. Pak, selain malam ini, saya tak berniat untuk melanggar aturan apapun. Saya berjanji saya telah belajar dari kesalahan tersebut dan tak akan mengulanginya lagi. Itu bukan pelanggaran ringan, Nona Osborne. Minum-minum, menyebarkan contekan, mengotori ranjang teman sekamarmu dengan serangga. Itu adalah yang kutulis di buku harian palsu. Bagaimana bisa? Kami tak izinkan kenakalan macam itu di sini. Malah, Anda seharusnya dikeluarkan saat ini juga. Namun karena hormat kami akan orang tua Anda diperbolehkan keluar secara diam-diam atas kemauan Anda sendiri. Ku coba menjelaskan diriku, jadi akhirnya beliau memberiku 3 hari untuk mengumpulkan bukti. Saat aku kembali, kulihat laci bangkuku terbuka, dan Cass tertidur. Dia tak akan mungkin lakukan ini, kita berteman, tapi siapa lagi? Ponselku tiba-tiba berdering, itu Ian. Aku tak ingin membicarakan ini lewat telepon, jadi secara singkat ku jelaskan kalau seseorang tak ingin aku berada di sini dan aku janji kita akan bicara nanti. Aku juga tak ingin kau keluar, Bestie. Aku juga tidak, Casey. Tak mau buang-buang waktu, kususun rencana untuk melacak pelakunya. Kali ini kutulis kalau aku akan mainkan lelucon ke Bu Bell. Aku bahkan mengatur sistem alarm senyap dengan selembar kertas ini untuk melihat jika ada yang membuka laciku. Hari berikutnya, lihatlah, alarm itu bekerja dengan sangat baik. Dia pasti mengambil umpannya. Sekarang yang perlu dilakukan adalah, kubuka pintu dan melihat seseorang yang sungguh tak terduga. Kini rencanaku sudah berjalan. Aku dan Ian bersembunyi di balik dinding di dekat kantor Bu Bell. Ini kencan pertama yang menarik. Romantis, bukan? Kami tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Aku mengintip dari balik sudut dan melihat, Bu Harris? Langsung kurasakan darahku mendidih. Orang satu-satunya yang kupercaya mengkhianatiku? Aku hendak mendatanginya saat Ian menarikku kembali dan menutupkan satu tangannya di mulutku. Bu Harris melihat sekeliling dengan tak sabaran kemudian berusaha membuka pintu. Saat engselnya berdiri terbuka, Ian membunyikan alarm yang nyaring. Terkejut, Bu Harris tersandung dan terjatuh. Kemudian Bu Bell berlari cepat menuju ke arah kami. Ada apa? Saya sampai tepat waktu untuk menangkap mereka berdua ini menyelinap ke kantormu. Mereka mainkan lelucon terhadapmu. Apa kau yakin? Karena bukan itu yang dilihat kamera. Dia bohong. Dia tulis semua itu di dalam buku hariannya. Saya ada di sini untuk menangkap basah dirinya. Bu Harris, bagaimana Anda tahu apa yang saya tulis di buku harian pribadi saya? Aku hanya main-main dengan teman sekamarku. Anda berusaha menggunakan untuk melawanku? Jangan percaya apa yang dia ucapkan. Dia itu anak nakal. Kenapa dia menulis tentang menyelundupkan alkohol jika dia tak berpikir untuk melakukannya? Itu hanya masalah waktu. Jadi Anda hanya mengarang jika tak ada yang terjadi, Bu Harris? Caroline muncul di samping Pak Hooper. Wajah Bu Harris berubah pucat saat melihat mereka. Caroline lalu mengatakan dia tak sengaja mendengar Bu Harris menyuruhku keluar setelah jam malam. Yang mana mengejutkan karena dia pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Itulah bagaimana Caroline dihukum sementara pacarnya dikeluarkan. Menyadari pola perilaku Bu Harris, dia mendatangiku. Kami memutuskan untuk bekerja sama menghentikan hal ini sekali untuk selamanya. Apa Anda ingin menjelaskan diri Anda? Anda sungguh percaya dengan berandalan ini? Mereka hanya ingin membuat saya tampak buruk. Bukan aku dalam video itu palsu. Di titik itu banyak murid sudah berkerumun mengelilingi kami. Mereka semua maju ke depan untuk berbagi cerita yang sama mengenai Bu Harris. Dia dipercaya lalu membujuk mereka untuk melanggar aturan sekolah. Ketika mereka hampir diusir, dia memeras orang tua mereka untuk membayar banyak uang padanya agar mereka tetap di sini. Pada saat inilah, Bu Harris harus mengaku pasrah dan mengakui kesalahannya. Pak Hooper memanggilku ke kantornya keesokan harinya. Nona Osborne, saya minta maaf telah salah menilai Anda. Saya terkejut tahu apa yang dilakukan Bu Harris terjadi tepat di bawah pengawasan saya. Saya mungkin tak akan pernah tahu jika bukan karena insiden kemarin. Jadi terima kasih. Saya akan lakukan apa saja untuk perbaiki kerusakan yang telah diperbuatnya. Pak, saya rasa bukan Bu Harris akar dari permasalahan. Itu terletak pada peraturan keras Kingsbury. Saya tahu Anda sangat membanggakannya, tapi kekakuan tak membantu. Anak yang penurut menjadi lembut dan penurut, sementara yang berkemauan keras akan menentang otoritas. Bu Harris memanfaatkan itu. Kebanyakan murid di sini luar biasa, tapi kreativitas mereka dihancurkan di bawah disiplin yang ketat. Pak Hooper dengan sabar mendengarkan aku. Pada akhirnya dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat tinggal.
1 minggu kemudian kami menerima sebuah email berjudul sebuah pesan dari kepala sekolah. Email itu berisi video Pak Hooper memberikan permintaan maaf secara formal kepada murid dan keluarga yang menjadi korban Bu Harris yang tak lagi mengajar dimanapun. Beliau juga mengakui adanya masalah yang melanda sekolah kami. Kedepannya kami akan menanamkan solusi berbasis konseling untuk menangani masalah siswa. Beberapa hukuman keras akan dihapuskan dan layanan kesehatan mental akan tersedia bagi semuanya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga akan terus digalakkan. Keadaan benar-benar berubah menjadi lebih baik. Suasana ceria telah kembali ke lorong-lorong yang indah ini. Caroline berhenti berulah dan mulai memperbaiki hubungan dengan teman lamanya, Cass. Sekarang setelah kondisi mereda, kurasa aku jatuh hati dengan Kingsbury dan juga seseorang. Kami akhirnya pergi untuk kencan yang telah lama kami nantikan. Hai, aku Celine dan aku sudah menganggap panti asuhan Saint Augustine rumahku sejak usiaku 6 tahun. Tapi aku sebenarnya bukan yatim piatu. Kalian tahu, orang tuaku adalah agen khusus dengan identitas rahasia. Sayang, jika suatu hari nanti ada orang mencurigakan yang bertanya tentang orang tuamu, larilah menyelamatkan diri. Aku sudah terbiasa dengan kunjungan seperti hantu berkelebat ini dari orang tuaku. Mereka sering bergantian menyelinap masuk di malam hari, menghabiskan sedikit waktu yang mereka punya denganku, dan selalu datang bersama di hari ulang tahunku. Dan meski jarang bertemu mereka mengajariku beberapa keterampilan luar biasa. Di umur 12 tahun, aku mahir 5 bahasa, bisa memainkan beragam alat musik dan melakukan tendangan kupu-kupu jika diperlukan. Meski menjalani kehidupan rahasia dan tak bertemu orang tuaku sesering yang ku mau, aku masih merasa beruntung mempunyai mereka berdua di hidupku. Ini ulang tahunku ke-17, hari yang seharusnya membuatku sangat bersemangat. Kalian tahu, orang tuaku selalu mengunjungiku bersama-sama di hari ulang tahunku. Tapi aku sudah menunggu di sini lama sekali dan tak ada tanda-tanda mereka. Ini tahun pertama hal ini terjadi. Aku tak suka sama sekali, pasti ada yang tak beres. Hari berikutnya di gereja, kami sedang menyanyikan himne saat kulihat pria asing di kerumunan sedang menatapku. Instingku mengatakan kalau ada yang tak beres, jadi aku mencuri dengar dirinya berbicara ke suster. Gadis berambut pirang itu, bagaimana tepatnya orang tuanya meninggal? Dia bertanya tentang orang tuaku, yang artinya hidupku sungguh dalam bahaya. Aku langsung kabur dengan semua keterampilan bertahan hidupku. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku? Apa identitas mereka terbongkar? Tak berani kubayangkan itu, jadi kupastikan tak seorang pun membuntutiku sebelum pergi ke stasiun bawah tanah dan mencari loker bagasi. Ini merupakan tempat yang harus kudatangi di situasi penyelamatan diri. Kutunggu sampai tak ada orang di sekitar sebelum membukanya dengan kunciku. Di dalamnya ada sejumlah uang, dokumentasi kehidupan anak perempuan dari masa kecil hingga dewasa, serta sepucuk surat. Celine, kami tersayang, kami sangat menyesal kau tak mendapatkan masa kecil normal yang pantas kau dapatkan. Jangan pernah meragukan kalau kami menyayangimu dengan segenap hati kami. Jika kau membaca ini, artinya identitas kami terbongkar. Kami sertakan dokumen untuk identitas barumu. Tetaplah kuat, kita akan segera bertemu. Ibu dan ayah yang menyayangimu. XO. Jika orang tuaku bisa mengatur semua ini untukku, aku percaya kalau mereka juga bisa menangani yang lainnya dan segera kembali padaku. Jadi, inilah aku, dengan identitas baruku, Diane. Australia, aku datang. Orang tuaku meninggalkan cukup uang untuk mulai hidup baru di sini, untuk bayar sewa dan uang sekolah. Sungguh benar-benar biasa. Orang tua Diane adalah peneliti di Kutub Utara. Diane berasal dari keluarga biasa dan bersekolah di sekolah umum biasa. Kemudian bekerja sebagai akuntan kantoran. Tak menikah atau punya anak. Semuanya adalah kehidupan yang membosankan. Masalahnya, jika aku akan jadi orang lain, maka setidaknya aku jadi orang yang seru. Jadi, aku tak jadi sekolah. Sebaliknya, aku ciptakan dan mengadopsi identitas Harper yang berusia 20 tahun dan memulai ide menghasilkan uang. Menikah sesuai permintaan. Dengan semua yang kupelajari dari orang tuaku, aku bisa hasilkan banyak uang dan di saat yang sama menjalani seperti apa rasanya keluarga yang normal. Sempurna. Pertama, aku menjadi lulusan dokter Harvard supaya orang tua pria terhormat ini akan memberinya warisannya. Berikutnya, seorang bangsawan mewah yang menyelamatkan klienku dari perjodohan yang mengerikan. Dan kemudian seorang gadis manis yang membantu klienku mengintimidasi teman-teman mereka yang sangat jahat. Segera setelah klienku mencapai tujuan mereka, kontrak berakhir dan kami berpisah. Tanpa aku sadari, melalui Harper sebagai nama samaranku, aku sudah menikahi 9 pria hanya dalam 8 bulan dan menjadi kaya raya. Namun ternyata kasus-kasus yang kuambil semuanya berasal dari keluarga yang tak normal. Kontrak ke-10 ini akan menjadi kasusku yang terakhir. Kemudian akan kutinggalkan Harper dan masuk kuliah sebagai Diane. Sebelum aku kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan keluarga impianku. Tapi saat aku mengemudi ke tempat pertemuan, aku bersumpah mobil itu sedang mengikutiku. Itu bisa jadi orang tuaku atau orang yang berbahaya. Hanya ada satu cara untuk cari tahu. Sekarang aku hanya perlu menunggu. Jika dia berbahaya, aku akan meluncur dari tebing ini lalu berenang ke tempat yang aman. Kemudian kulihat pria yang menyeringai tanpa dosa ini mengintip dari jendela. Dia menunjukkan sebuah kontrak pacar sementara. Hei, aku cuma ingin bicara. Apa dia klienku yang ke-10? Dia sepertinya tak berbahaya, jadi aku melangkah keluar dari mobil. Aku Carl dari pengadilan. Kau jelas sibuk sekali. Begini, aku ditugaskan untuk menyelidikimu. Setahuku bukan hal ilegal untuk menikah beberapa kali, ya kan? Tidak, hanya jika itu sungguhan dan bukan kawin kontrak.
Carl, aku hanya punya satu klien lagi dan aku tak menikahinya. Aku hanya jadi pacar sementaranya yang aku yakin itu legal. Jadi apa ada peluang kau bisa tutup mata pada yang satu ini untuk terakhir kalinya? Legal atau tidak, aku sangat menyarankan kau berhenti melakukan pekerjaan ini dan lakukan sesuatu yang lebih baik secara normal. Tak lama kemudian sebuah mobil hitam berhenti dan seorang pria berjalan ke arah kami. Oh tidak, apa mereka sudah menemukanku? Aku minta maaf membuatmu terkena masalah. Aku berbalik siap melompat, tapi Carl tiba-tiba menahan tanganku. Tak perlu begitu, bosku tak akan memakanmu hidup-hidup. Lagi pula aku belum tahu siapapun soal kontrak-kontrak itu. Oh, jadi pria ini adalah atasannya dari pengadilan? Ternyata dia dan istrinya kebetulan melihat Carl di perjalanan mereka menuju ke bandara dan hanya datang untuk menyapa. Hei Carl, tak berlebihan jika gadis ini lebih memilih lompat ke laut daripada kencan denganmu. Dia terlihat sangat canggung dan aku merasa tak enak padanya. Tanpa pikir panjang, aku bergelayut ke lengannya dan memberinya tatapan kagumku yang terbaik. Sebenarnya kami sangat jatuh cinta. Aku ini penyuka adrenalin, tetapi Anda tahu Carl, dia sangat ketat soal hal seperti ini. Kau benar, Carl itu agak kaku. Andai kau santai sedikit, mungkin kau sudah dipromosikan. Setelah mereka pergi, ku jelaskan pada Carl bahwa pekerjaanku adalah membantu pria baik lepas dari masalah yang tak perlu. Tak ada yang tak bermoral tentang hal itu. Aku hendak beranjak saat dia tiba-tiba menghentikanku. Aku bisa lihat perilakunya berubah. Kumohon, buatlah kontrak denganku. Aku tahu kau bisa membantuku meningkatkan kemampuan komunikasiku dan membuatku dipromosikan. Kau lihat betapa putus asanya aku sekarang. Aku tak yakin, maksudku nomor 10 seharusnya jadi klien terakhirku. Tapi lihat wajah kebingungan itu. Baiklah, tapi sebagai balasannya kau harus jadi pacar yang perhatian dan aku ingin makan malam denganmu dan keluargamu setiap malam. Carl terlihat agak kebingungan tapi dia menyetujui permintaanku. Ini mungkin kesempatan terakhirku untuk merasakan kehidupan keluarga. Aku punya aturan tegas jangan jadi istri dua orang bersamaan, jadi kutemui klienku yang lain untuk menolaknya dengan sopan. Celine, apa itu kau? Celine, dia tahu namaku? Astaga, itu Matthew, pianis jenius dari panti asuhan. Oh tidak, ini buruk, dia bisa bongkar penyamaranku. Aku diadopsi dan dipanggil Harper sekarang. Orang tua adopsiku ternyata sangat mengecewakan. Aku harus memasukkan identitasku supaya aku bisa bekerja. Aku paham, sangat sulit bagi yatim piatu seperti kita untuk bertahan hidup. Ya, memang begitu. Begini Matthew, semuanya jadi sulit bagiku, jadi aku harus mengambil pekerjaan lain dengan cepat. Aku tak bisa menerima dua pekerjaan sekaligus. Aku minta maaf, kontrak kita batal. Ya, soal itu aku sudah mengumumkan secara publik aku punya pacar beberapa detik lalu. Pianis berbakat Matthew konfirmasi bahwa dia sedang pacaran dengan seseorang? Matthew, aku sungguh tak bisa lakukan ini. Katakan saja siapa klienmu, bisa kubuat kesepakatan dengannya. Aku tak bisa bersama mereka berdua, jadi kuadakan pertemuan mendesak bagi mereka berdua. Sebuah artikel menuduhku melakukan tindakan yang tak pantas terhadap artis perempuan. Itu benar-benar keliru, tentu saja. Aku butuh pacar untuk mengalihkan publik dan membuat mereka melihat aku ini bukan bajingan. Aku ingin promosi ini, jika kau tak membantuku, aku akan mengungkapmu di depan publik. Seolah itu penting, akan kubawa saja kalian kembali ke US. Tidak, aku tak bisa kembali ke sana, dan aku tak mau menarik perhatian orang lain juga. Ini yang akan kulakukan, Carl. Aku akan jadi pacarmu di hari kerja dan lakukan apa saja yang ku bisa untuk membantumu dipromosikan. Dan Matthew, aku akan jadi pacarmu. Maksudku pura-pura jadi pacarmu di akhir pekan. Tapi wajahku harus tak muncul di media, oke? Setelah ini selesai, maka selamat tinggal Harper dan halo kepada Diane yang sederhana dan bebas masalah. Yang harus kulakukan hanyalah memainkan musik sementara Matthew mendengarkan dan membiarkan paparazzi mengambil foto. Aku selalu mengagumi caramu memainkan musik, tak mengikuti aturan, tapi itu yang membuatnya begitu berani dan menyenangkan. Komentarnya membuatku merindukan orang tuaku. Mereka alasan aku bermain seperti itu. Mereka mengajariku di kegelapan. Menyuruhku mengikuti irama tanpa aturan apapun. Aku sangat merindukan mereka. Harus kuakui aku selalu naksir padamu. Saat ini berakhir, aku ingin melindungimu. Aku ingin menjadi keluargamu. Ini manis sekali, tapi dia tak tahu kalau aku sudah punya keluarga. Aku hanya butuh bersabar, sampai kemudian mereka kembali. Di hari kerja aku ikut Carl makan siang di kantor dan membantunya bicara ke rekan kerjanya dan atasannya yang penggerutu. Kemudian sore aku ke rumahnya dan memberinya saran agar jadi lebih karismatik, membuat orang lain percaya dan bersikap hangat padanya. Aku juga ajari dia cara jalan tanpa membungkuk dan menyapa orang dengan sopan. Hai Pak Chair, kau tampak hebat hari ini. Oh Nyonya Lem, apa Anda baik-baik saja? Sebaiknya jangan turunkan berat badan lagi, Anda sudah menawan. Bukankah itu berlebihan? Aku tak pernah bicara begini sebelumnya. Kau melakukannya dengan baik. Carl mengikuti semua saranku. Dia mungkin agak kikuk tapi dengan cara yang lucu dan menggemaskan. Tetap saja yang sangat kutunggu adalah ikut makan malam bersama keluarganya. Aku tak pernah merasakan suasana nyaman dan hangat makan malam keluarga sebelumnya. Siapa sangka Carl pandai memasak dan sangat manis. Hanya setelah 1 minggu saja, Carl sekarang punya teman di tempat kerja dan atasannya memberinya lebih banyak tanggung jawab. Sementara itu, reputasi Matthew juga berhasil pulih berkat artikel seperti dia tak ingin berada di dekat gadis lain karena dia sangat jatuh cinta pada inspirasi yang memukau ini. Seminggu yang menegangkan dengan cepat berlalu.
yang diakhiri dengan keluarga Carl merayakan posisi barunya. Semuanya berkat diriku. Aku sangat tersentuh, hampir menangis, tapi kulihat Carl tampak tak bersemangat. Mungkin dia kecewa karena tahu ini akhir dari kontrak kami. Setelah makan malam, kami pergi jalan-jalan di sekitar taman, kemudian dia berseru, "Siapa sebenarnya kau?" Aku sangat terkejut, lalu dia memberitahuku kalau salah satu pekerjaannya sekarang adalah untuk menyelidiki gadis bernama Diane yang masuk ke negara ini kemudian menghilang. Aku tahu kau Diane, aku bisa kenali mata itu dimanapun. Ya, aku Diane, tapi aku hanya palsukan identitasku untuk menghasilkan uang. Aku tahu kau bohong lagi, tak apa, kau sudah membantuku, jadi aku akan membantumu juga. Kupalsukan beberapa informasi untuk menutup kasus itu. Terima kasih Carl, ini sangat berarti. Aku tahu betapa pentingnya hukum baginya, tapi dia masih melanggarnya. Untukku, aku sebenarnya keluar dari pekerjaanku. Apa maksudmu? Bagaimana dengan promosimu? Kau sudah berusaha sangat keras untuk itu. Tak apa, lagi pula aku sadar aku tak begitu menyukainya. Aku merasa tak enak bahwa dia melepaskan pekerjaannya karena aku. Tapi dia tak membutuhkanku lagi. Kontrak kami harus berakhir, ya kan? Sekarang waktunya mengakhiri kontrak Matthew, lalu aku bisa kembali menjadi Diane. Tapi aku datang ke villa dengan sekumpulan wartawan. Apa kau pacar Matthew? Silakan keluar dari mobil. Apa kau cewek yang mengencaninya demi uang, bukan cinta? Tolong, tunjukkan dirimu dan pastikan berita tersebut. Sepertinya berita pacar Matthew adalah cewek yang menikah demi uang telah bocor. Aku duduk di sana tak tahu harus melakukan apa. Kemudian kulihat Matthew keluar dari villa bergandengan tangan dengan cewek berambut mengkilap. Rumor tentang pacarku ini semuanya bohong. Luar biasa, jiwa baik hati dan saya sangat bahagia. Oh, kurasa dia cukup cerdas. Menemukan seseorang dengan latar belakang yang baik adalah satu-satunya cara menyelamatkan reputasinya sekarang. Selamat tinggal Matthew, kuharap kau baik-baik saja. Sepertinya dia tak bisa bahayakan karirnya untuk melindungiku seperti Carl. Sekarang aku bebas menjadi Diane dan masuk ke sekolah publik yang orang tuaku inginkan. Aku penasaran kapan kau akan muncul. Kau cukup populer. Seorang pria dengan bekas luka terus menanyakan tentang Anda. Seseorang dengan bekas luka mencari Diane? Di saat kusadari seseorang mengawasiku di balik pintu, instingku memberitahuku untuk lari menyelamatkan nyawaku. Aku bergegas ke jendela dan melompat turun dan melihat Carl mengintipku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menemuimu, jadi kulacak Diane. Aku tak menyangka menemuimu di sini, tapi aku sangat menyukaimu dan... Tak ada waktu, mereka melihat kami bersama jadi kutarik dia pergi. Kau menyetir seperti orang gila, Diane. Siapa mereka? Kenapa mereka mengejar kita? Aku tak tahu. Yang ku tahu adalah mereka bahaya. Dia keluarkan ponselnya untuk telepon 911 tapi kuhentikan. Tak boleh ada polisi. Aku tak bisa percayai siapapun kecuali diriku, Carl. Aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Orang tuaku sering bilang padaku cara terbaik untuk kabur dari kejaran adalah dengan melompat ke dalam air. Betapapun itu terlihat gila, tolong percayalah padaku. Aku berbelok tiba-tiba dan langsung menceburkan mobil ke laut. Di dalam air, kulepaskan sabuk pengaman dan berbalik melihat Carl yang sudah melepaskan diri. Dia menarik tanganku dan kami berenang lewat jendela. Ombak membawa kami ke pantai, tapi aku tak punya kekuatan untuk bergerak 1 inci pun. Mereka akan menangkap kita. Celine, sayang, tolong bangunlah. Ku gosok mataku dan melihat pasir yang keemasan. Carl serta ibu dan ayahku? Apa aku sudah mati, ibu? Tidak, sayang, kau masih sangat hidup. Ternyata orang yang mengejar kami adalah orang tuaku. Setelah 10 tahun menjalani pekerjaan, mereka akhirnya membasmi geng kriminal dan pensiun. Ayah akhirnya mendapatkan bekas luka ini, tapi kini semua berakhir. Kami akhirnya bisa jadi keluarga yang normal. Kau jelas membuat kami kesulitan melacakmu dengan menggunakan identitas yang berbeda. Kami harusnya tahu putri kami yang cerdik akan ciptakan kehidupan yang lebih menantang. Ayah dan putrinya sama saja. Hah? Kau bukan Diane? Carl, namaku Celine. Ibu, ayah, ini Carl, cowokku. Sangat menggemaskan melihatnya tersipu, dia lalu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri ke mereka. Sangat menyenangkan bertemu kalian berdua. Saya sangat peduli dengan putri kalian dan akan selalu demikian. Tak peduli seberapa bandelnya dia. Ternyata cukup menyenangkan hanya jadi Celine saja. Aku mulai sekolah sebagai diriku sendiri dan sejauh ini sangat baik. Aku tinggal bersama orang tuaku yang baik hati, berbakat, dan normal. Kami menikmati waktu terbaik bersama. Dan aku bisa kencan dengan koki manis dan perhatian ini. Dan bagian terbaiknya, aku akhirnya bisa berhenti lari menyelamatkan hidupku dan menikmati hidup dengan orang-orang yang paling kucintai. Hey, ini aku lagi, Amy. Terakhir kali kita berbicara, aku mendapat penemuan besar. Namun sebelum itu, aku akan mengingatkan bagaimana kita sampai di sini. Kematian ayahku membuatku benar-benar terpukul. Jadi ibu tiba-tiba meyakinkanku untuk berpergian untuk mengalihkan pikiranku dari hal itu. Namun alih-alih bersenang-senang, aku malah terdampar di pulau eksotik milik suku asli yang tidak menyukai orang asing ini. Untungnya aku bertemu Silas yang membantuku bertahan hidup di sini dan kami sebenarnya sudah cukup dekat. Kami bersenang-senang sehingga aku sejenak lupa kalau aku harus kembali, sampai aku mendengar rumor bahwa kecelakaan mungkin saja direkayasa. Apakah ibuku sendiri yang menyebabkanku berakhir di sini?
Aku harus segera pulang untuk mencari tahu, dan Silas bersedia membantu sekuat tenaga, tapi sudah beberapa hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun darinya. Aku menunggu dengan antusias lalu dengan tidak sabar sampai dia datang. Akhirnya suatu sore aku mendengar suara berisik di luar. Aku segera turun untuk memeriksa. Yang mengagetkanku itu bukan Silas, itu Nora. Dan seperti biasa dia tampak kesal melihatku. Aku mencoba memberitahunya Silas tidak ada di sini, tapi dia tetap melewatiku dan mengambil tongkat untuk menggambar sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Seni abstrak? Di sana, pulau, aku melihat orang-orang. Lalu aku mengerti, ada sebuah pulau dengan orang-orang. Bisakah kita sampai di sana? Ya, bisa. Pergi. Kita bisa naik perahu ke sana? Dia mengangguk lagi dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Ya Tuhan, aku melompat kegirangan. Mungkin aku salah tentang dia. Nora membawaku ke pantai, di mana dia menemukan sebuah perahu kecil yang tersembunyi di balik semak. Pergi, sekarang. Pergi, pergi. Nora menarikku ke arah perahu, mendudukanku dan mulai mendorong perahu ke arah air. Bukankah sudah terlambat untuk berlayar sekarang? Angin lebih cepat. Saat kami mencapai tepi air pasang, aku menyadari. Tunggu, aku perlu memberitahu Silas aku akan pergi. Nora langsung menjadi frustasi. Silas dengan ayah. Bahaya. Aku tidak begitu percaya padanya, tapi aku juga tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Aku tidak bisa membayangkan meninggalkan Silas tanpa pamit. Aku merasakan perutku berlubang. Tapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pasti, keluarga kami punya semua uang untuk menyelamatkannya nanti. Tunggu sebentar lagi, aku akan mencari bantuan. Nora terus mendorongku dan dia benar, patroli bisa mendeteksiku kapan saja. Jadi aku mulai mendayung. Sampai jumpa lagi Silas. Tapi aku hanya berhasil berjalan beberapa meter lalu perahuku seperti tersangkut sesuatu. Aku berbalik untuk melihat. Silas? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Hei, Nora bilang ada pulau berpenghuni di dekat sini, dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Turun dari kapal, terlalu gelap dan berbahaya untuk pergi ke sana sendirian. Aku akan memeriksanya dulu dan kembali besok untuk memberitahumu apakah itu aman. Tetaplah di sini. Aku yakin dengan kemampuan berlayarnya, tapi sepertinya Nora tidak. Dia memegang lengannya, memintanya untuk tidak pergi. Dia tetap mengabaikannya dan naik ke perahu. Nora memelototiku sebelum bergegas pergi. Tapi aku tetap di pantai sejenak, menyaksikan Silas menghilang ke dalam laut yang gelap. Tak lama kemudian, angin semakin kencang dan hujan mulai turun dengan deras. Badai berlangsung sepanjang malam. Aku begadang, menunggu di gua tempatku menghabiskan malam pertamaku di pulau itu. Hujan berhenti menjelang fajar. Aku tidak bisa duduk diam dan terus berjalan mondar-mandir di sepanjang pantai, mencari tanda-tanda keberadaan Silas. Nora segera kembali, meneriakiku dalam bahasa ibunya. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi aku tahu dia juga mengkhawatirkan Silas sepertiku. Dia akan segera kembali, segar bugar, aku percaya padanya. Dan beberapa saat kemudian dia benar-benar berada di sana, kembali ke pantai. Mau tak mau aku berlari dan memeluknya begitu dia keluar dari perahu. Aku bertanya apakah dia baik dan bagaimana dia menghadapi hujan. Dan Silas menjawab semua pertanyaanku dengan pelukan erat, tapi tak lama kemudian kami disela oleh Nora. Dia berteriak dengan marah lalu pergi. Silas mengejarnya dan mengatakan beberapa hal yang sepertinya menenangkannya. Pulau itu sebenarnya adalah tambang permata milik keluargamu. Aku sudah memberitahu mereka bahwa wanita mereka masih hidup dan siap untuk pulang. Ya Tuhan, benarkah? Mereka menyiapkan kapalnya sedikit lebih jauh ke lepas pantai karena berbahaya jika mendekati pulau ini loh. Berlayarlah sebentar dan mereka akan segera menjemputmu. Yeay, aku akhirnya pergi. Kita akhirnya. Silas berhenti berjalan dan menatapku dengan sedih. Ayo pergi. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Nora hanya akan membiarkanmu pergi dengan damai jika aku tetap di sini. Jika aku pergi bersamamu, dia akan memberitahu ayahnya. Hatiku teriris. Kita akan bertemu lagi. Aku berjanji. Bagaimana? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Silas meremas tanganku lalu melepaskanku. Aku mencoba untuk tidak menoleh ke belakang saat aku naik ke perahu dan berlayar. Aku melakukan perjalanan selama beberapa menit atau beberapa jam. Aku tidak tahu lagi, sampai akhirnya aku terlihat oleh kapal yang lebih besar. Mereka mengirimkan skoci untukku dan begitu berada di kapal aku dirawat dengan baik oleh semua orang, menawarkan makanan dan pakaian hangat. Tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi keluargaku. Aku menelpon ke rumah dan orang di ujung sana adalah nenekku. Dia sama terkejutnya mendengar suaraku seperti aku terkejut mendengarnya. Ternyata, setelah semua kejahatan yang terjadi setelah kematian ayahku, nenek pindah ke rumah kami untuk mengurus semuanya dan menunggu kepulanganku. Kami menangis selama 10 menit lalu aku mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, aku aman dan aku akan segera pulang. Sesampainya di rumah, nenek, pengasuh Emma, dan adikku Briona bergegas menyambutku. Saat adikku memeluk erat-erat, aku menyadari betapa aku sangat merindukan mereka, dan juga menyadari bahwa ibuku benar-benar tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang menyebut dirinya dengan cara apapun. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada nenekku tentang dia. Tepat ketika polisi mengatakan ada tanda-tanda kecurangan dalam kasus hilangmu, aku sudah curiga. Lalu ketika Emma mengatakan bahwa ibumu yang menyarankanmu pergi ke sana dan memainkan permainan konyol itu, aku langsung mengusirnya. Manusia itu benar-benar penuh kejutan. Apa menurutmu ibu yang mendalangi semua ini?
Dia benar-benar berusaha menyingkirkan kalian berdua. Briona beruntung dia lupa paspornya. Jangan murung sayang. Kamu masih memilikiku, Briona dan Emma juga. Kami semua mencintaimu dan sangat peduli padamu. Sekarang istirahatlah, ini pasti perjalanan yang panjang bagimu. Keesokan harinya begitu aku bangun, aku pergi mencari adikku untuk memastikan apa yang dikatakan nenek. Ketika aku menemukannya, aku tidak dapat menghentikan air mata. Bagaimana mungkin ibu yang melakukan ini? Kenapa dia tega melakukan hal seperti ini pada anak-anaknya sendiri? Amy, jangan pernah mendengarkan cerita dari satu sisi saja. Hah? Apa kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Hanya saja jangan langsung mengambil kesimpulan. Dia kemudian minta diri untuk bekerja dan buru-buru pergi sebelum aku sempat menanyakan hal lain. Aku terus memikirkan apa yang dikatakan Briona, tapi tidak bisa memunculkan spekulasi lain. Saat aku melewati kamar orang tuaku, aku melihat sebuah kotak terletak di luar pintu, penuh dengan barang-barang ibuku. Pengasuh Emma mungkin sedang mengemasi barang ibuku dari sini. Sesuatu di kotak menarik perhatianku. Aku membukanya dan menemukan bahwa itu adalah album fotoku sejak aku masih kecil dan di samping setiap gambar ada beberapa catatan cinta. Ini pasti tulisan tangan ibuku. Mataku tertuju pada foto diriku yang sedang bermain piano dan ibuku menulis, Sweet Pea memainkan lagu favoritku. Dia bermaksud baik, tapi aku selalu menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Itukah sebabnya dia berhenti mencintaiku? Apakah aku melakukan sesuatu yang begitu buruk hingga dia menginginkanku pergi? Tiba-tiba aku merindukannya. Aku mendapati diriku mengambil foto itu ke ruang piano, suatu tempat yang belum pernah aku datangi secara sukarela. Tapi saat aku meraih kedok pintu, aku mendengar suara-suara datang dari dalam. Aku mengintip melalui pintu yang terbuka. Hentikan, cukup beruntung kamu tidak tertangkap. Segera keluar dari sini sebelum terlambat. Dan membuang semua usahaku dengan sia-sia? Mustahil. Rencanaku berjalan dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa bertahan? Jadi, rencana B, kamu harus mengamankan posisi itu di Dewan Direksi sebelum Amy menghalangi. Dan aku akan mengurus sisanya. Tapi, ya Tuhan, mereka dalang dibalik semua ini? Malam itu, aku menunggu sampai semua orang berkumpul untuk membuat pengumuman menarik. Besok, aku secara resmi akan mulai bekerja di perusahaan itu. Aku sedang berproposal untuk diajukan ke Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan mereka. Itu luar biasa, sayang. Tidakkah kamu pikir kamu perlu istirahat, sayang? Kamu mengalami cobaan besar dan aku siap. Aku baik-baik saja. Ya, Briona juga akan menjalankan perusahaan. Dan aku senang bisa membantunya. Semakin banyak tangan semakin baik. Aku sangat senang kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini. Malamnya, pengasuh masuk ke kamarku dengan segelas susu hangat. Oh, Emma, kamu selalu menjagaku dengan baik. Ya, besok akan menjadi hari besar dan kamu perlu istirahat malam yang cukup. Terima kasih. Habiskan susumu sebelum dingin, sayang. Selamat malam. Aku memeluk gelas hangat itu dan tersenyum padanya saat dia berjalan keluar. Oke, satu revisi terakhir lalu aku akan menyiapkan pakaian untuk besok. Tapi mataku lelah sekali. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara di pintu. Lalu perlahan terbuka. Disusul langkah kaki. Seseorang sedang berjalan ke arahku. Dia sedang memeriksa dokumenku. Aha, saatnya menyelesaikan dramamu, Emma. Oh, ya ampun. Tidurlah yang nyenyak di tempat tidur. Aku akan membereskannya. Hentikan aktingmu, dasar penyihir. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan di sini? Presentasiku untuk besok? Kamu bercanda. Ini jebakan. Tapi susunya, kamu sudah meminum semuanya. Maksudmu segelas susu beraroma menghipnotis itu, aku sudah membuangnya. Maaf. Tiba-tiba aku merasa alergi laktosa. Kamu berani berpikir kamu bisa membodohiku di rumahku sendiri. Aku sudah melihat semuanya. Tapi kenapa kamu begitu ingin menjatuhkanku? Emma, bukankah kita? Karena putriku, Briona, lebih pantas ditemani ini daripada kamu. Bahkan sebelum aku sempat memproses informasi itu, Emma bergegas ke arahku sambil memegang kain lap yang dibasahi kloroform. Saat dia memundurkanku ke sudut, pintu terbuka. Nenekku dan Briona bergegas masuk, diikuti oleh polisi yang langsung menahan Emma. Briona berlari mendekat sambil berteriak, "Sudah kubilang aku tidak ingin ada bagian dalam rencanamu. Aku tidak akan pernah menyakiti adikku." Briona, tahukah kamu bahwa dia sebenarnya ibu kandungmu? Tidak sampai ibu pergi, lalu Emma menceritakan semuanya padaku. Merasakan kebingunganku, Briona menjelaskan bahwa Emma berselingkuh dengan ayah kami bertahun-tahun yang lalu. Namun ayah kami tidak mau menikahinya karena statusnya yang lebih rendah. Dia sudah mengandung Briona saat itu, jadi ayah kami mengizinkannya tinggal sebagai pengasuh. Saat ibuku menikah dengan ayah kami, dia hanya mengetahui bahwa Briona adalah anak tiri suaminya. Maaf aku tidak berterus terang lebih awal. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena aku tidak menyadari seberapa jauh dia bersedia bertindak. Tapi saat aku melihat dia mengotak-atik minumanmu, aku tahu bahwa aku setidaknya perlu mengingatkanmu. Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan mengatakan kebenaran sekarang. Pasti lebih sulit bagimu untuk memproses semua ini, tapi jangan khawatir, kita masih bisa memperbaikinya. Emma mencoba menjelaskan kejahatannya ketika polisi mengantarnya pergi dengan borgol. Mereka meyakinkan kami bahwa keadilan akan ditegakkan. Kami menghubungi ibu dan pada pagi hari dia sudah kembali ke rumah. Setelah beberapa kali menangis, meminta maaf, menjelaskan, dan berpelukan, semuanya menjadi senormal mungkin. Aku mengakui bahwa aku tidak ingin bertanggung jawab menjalankan perusahaan, namun ada sesuatu yang aku inginkan.
Aku ingin kembali ke Pulau Permata dan mengawasi eksplorasi tambang baru. Apa yang tidak aku katakan adalah alasanku sangat ingin kembali. Dialah satu-satunya yang dapat aku pikirkan saat aku memulai perjalanan kembali ke pulau. Kami naik perahu besar sejauh yang kami bisa sebelum aku harus menaiki perahu dayung agar tidak terdeteksi begitu kami mencapai wilayah asal. Sebelum aku menyadarinya, pulau itu muncul di cakrawala. Jantungku berdebar-debar saat aku mendayung semakin cepat, menunggu saat akhirnya aku bisa melihat Silas lagi. Aku begitu fokus pada daratan di depan, sehingga aku tidak melihat gelombang besar datang dari belakang dan membalikkan perahuku. Ketika aku membuka mata, sekali lagi aku mengira aku sudah mati. Kali ini karena hal pertama yang kulihat adalah wajah malaikat. Silas, Amy, hai, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Namun momenku di surga terganggu oleh kembalinya suku tersebut. Kami dikelilingi oleh penduduk asli yang berteriak dan menancapkan tombak mereka ke tanah. Seorang pria yang lebih marah dan berpakaian lebih khas daripada yang lain melangkah maju. Ini pasti ketuanya. Dia meneriakkan sesuatu kepada yang lain dan mereka terdiam. Dia berteriak lagi dan semua tombak mereka diarahkan ke arahku dan Silas. Aku menatap Silas, wajahnya tidak berubah. Dia memelukku semakin erat. Tepat ketika aku mengira akhir itu sudah dekat, aku mendengar suara yang kukenal. Nora berdiri di antara kami dan ayahnya. Berteriak putus asa, ekspresi kepala suku melembut dan setelah beberapa diskusi di antara mereka, kepala suku memberikan perintah lain, yang membuat Silas sangat terkejut. Jadi, ya, terima kasih kepada Nora dan semua perbuatan baik yang telah dilakukan Silas untuk suku tersebut. Mereka menyelamatkan nyawa kami, tapi mereka memerintahkan kami untuk segera meninggalkan wilayah mereka. Jadi aku dan Silas pindah ke pulau utama, tempat tambang permata keluargaku berada. Di sini kami masih menikmati keindahan dan kesederhanaan gaya hidup liar, sambil terhubung dengan seluruh dunia dan membantu mengelola bisnis keluarga kami. Jadi wajar saja jika kami tidak diperbolehkan tinggal di pulau suku tersebut. Apalagi kami masih memiliki teman yang sering datang berkunjung. Nora telah mengomeli ayahnya agar mengizinkannya datang ke pulau kami setiap beberapa hari. Awalnya karena Silas, tapi menurutku dia sudah mengincar seseorang yang baru sekarang. Hey, aku Lydia. Hutan mempesona ini kelihatan nyata, namun lebih baik lagi, ini adalah VR. Dan kalian sedang melihat penciptanya. Inilah alam dalam bentuknya yang paling sempurna, tidak tercemar, rumah bagi banyak makhluk luar. Itu sebenarnya avatar temanku. Salah satunya adalah Laila, sahabatku, satu-satunya sahabatku dalam dunia nyata. Semua anak-anak mengira aku aneh karena obsesiku terhadap tanaman dan alam. Lalu aku bertemu Laila yang juga seorang pencinta alam. Aku langsung tahu bahwa dia dan aku akan menjadi teman baik. Kami menyukai semua hal aneh yang sama, seperti acar bawang putih dan menanam paprika untuk membuat semprotan merica. Kami pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dan dengan Laila di sisiku, aku tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan anak-anak lain. Namun duniaku tiba-tiba terbalik ketika Laila lulus SMA dan harus pindah ke perguruan tinggi. Mengucapkan selamat tinggal membuatku sedih dan juga takut. Laila satu-satunya temanku, dan aku akan merasa hilang arah tanpa dia. Jadi dia mendapat ide untuk menggunakan VR untuk menemaniku. Tanpa kusadari, hal itu benar-benar mengubah hidupku. VR membuka dunia baru bagiku, memberiku alat untuk membangun tanah impianku, tempat di mana aku dan Laila dapat berkumpul dan menjelajahi alam seperti dulu. Tak lama kemudian, aku segera memahami VR dan menjadi pemain terkenal dalam game tersebut. Tak lama kemudian, hidupku lebih bersifat virtual daripada kenyataan. Tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Aku melepas headset VR dan ibu serta ayah berdiri di depan pintu. Kenapa kamu masih di sini? Demi Tuhan, ini tengah hari sekolah. Kamu sudah terkubur dalam permainan itu sejak tahun pertamamu. Cukup sudah. Apa kamu tahu? Kita terlalu memanjakannya. Kamu harus masuk perguruan tinggi pada akhir tahun ajaran, atau kami akan mengusirmu dari rumah ini. Lalu bagaimana aku bisa memainkan VR? Kalian tahu ini hidupku. Bukan masalahku, kamu sudah berusia 18 tahun. Inilah waktunya bagimu untuk tumbuh dan menghadapi kenyataan. Bu, aku bersama ayahmu dalam hal ini. Sekarang cepatlah berangkat ke sekolah. Kemudian aku menghubungi Laila untuk meminta bantuan. Kenapa nggak daftar ke kampusku? Sepertinya itu ide yang bagus. Aku akan bertemu langsung denganmu lagi. Benar, kamu akan berada di luar jangkauan orang tuamu dan ini sekolah yang mudah untuk dimasuki. Mereka hanya butuh transkrip nilai SMA, gampang. Oke, jangan katakan lagi. Daftarkan aku. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya tibalah hari penerimaan perguruan tinggi. Guys, ini penuh sesak sekali di mana aku dapat menemukan taman sekolah. Itu dia. Tapi di mana Laila? Hanya ada anak laki-laki duduk sambil membaca buku. Dia benar-benar bersinar di bawah sinar matahari. Dia tiba-tiba mendongak dan mata kami bertemu. Itu sangat canggung. Lydia, ya ampun, aku sangat senang kamu ada di sini. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Laila, aku juga merindukanmu. Kamu terlihat berbeda. Gadis yang berdiri di depanku benar-benar berdandan dari atas sampai ujung kaki. Apa yang terjadi dengannya? Aku menemukan gayaku sejak aku tiba di sini. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan gayamu juga. Tapi aku suka gayaku. Ngomong-ngomong, jurusan apa yang kamu ambil?
Aku belum memutuskan. Lebih baik cepat, sekolah kita punya aturan. Untuk tinggal di sini, kamu harus memilih jurusan dalam minggu pertama. Tapi bukan masalah besar ke jurusanku saja. Rumah kaca. Aku ketua kelas sekarang. Ayo aku akan mengajakmu berkeliling. Kemudian Laila membawaku ke infrastruktur departemennya, dan aku sangat terkesan. Itu dilengkapi dengan eksperimen dan teknologi modern serta tanaman eksotik. Saat itu sekelompok siswa melewatiku dan berkumpul di sekitar Laila. Dia memperkenalkan mereka sebagai teman barunya, tapi mereka hanya memberiku screening dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu langsung mengabaikanku. Tidak sopan. Terserahlah, aku butuh waktu VR sendirian. Aku memakai headset dan melakukan beberapa gerakan tinju, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di kehidupan nyata. Laila, kenapa temanmu memakai VR dan merusak barang-barang kita? Jangan bilang padaku dia dari VR. Tidak. Dia hanya menggunakan VR karena dia punya social anxiety. Aku akan bicara dengannya. Lydia, dengar. Jika kamu ingin menjadi jurusan rumah kaca, kamu harus sedikit menghentikan VR. Kamu tidak boleh membawa headset kemana-mana di kampus, oke? Dengan bingung aku menggaruk kepalaku. Bukankah dia juga selalu bermain VR denganku? Setelah itu aku masuk ke kamar asramaku dan menemukan seorang gadis sedang bermain balap motor VR favoritku sambil mengendarai hoverboardnya. Dia bagus, tapi akulah bos permainan ini. Seketika aku mengikuti perlombaan dan dengan cepat melewatinya. Tapi kawan, gadis ini galak. Kami akhirnya mencapai garis finish di waktu yang bersamaan. Wow, itu luar biasa. Ngomong-ngomong, aku Lydia. Ini hari pertamaku dan aku ditempatkan di kamar ini. Kamu teman sekamarku? Iya, aku Kristen. Ketua kelas Departemen VR. Sepertinya kamu sangat mengenal VR. Sudah berapa lama kamu bermain? Aku masih baru memulainya 2 tahun yang lalu. Wow, kamu keren. Ingin bergabung dengan departemen kami? Keesokan harinya, Christine mengajakku berkeliling di departemen VR yang penuh dengan teknologi baru. Wow, ini keren sekali! Setiap minggunya kami mengadakan pameran teknologi VR baru, dan banyaknya kami berinteraksi di VR. Tidak perlu obrolan kehidupan nyata yang canggung. Selain itu, departemen kami juga mengikuti kompetisi kreativitas tahunan sekolah untuk mendapatkan hadiah besar sebesar $10.000 yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan teknologi VR yang lebih modern. Wah, tempat ini adalah surga! Bayangkan saja bermain VR sepanjang hari setiap hari. Astaga, apa bisa? Soccer shot in hands? Aku segera bergabung dalam permainan dan memberikan tendangan besar, mencetak gol. Tunggu, apa aku memecahkan potnya lagi? Aku melepas headsetku dan melihat seorang pria meringkuk kesakitan. Ya Tuhan, aku minta maaf. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wajahnya tampak sangat familiar. Oh, aku ingat kamu di taman sekolah beberapa hari yang lalu. Ya, itu aku. Aku Marshall. Mempertimbangkan masuk VR? Ya, aku Lydia. Lydia, menurutku kamu akan suka di sini. Tiba-tiba aku merasakan wajahku memanas ketika aku terselamatkan oleh panggilan telepon dari Laila. Aku segera minta diri dan langsung berlari ke arahnya. Hei, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada pesta penyambutan malam ini dan kamu harus ikut. Tidak ada pesta. Oh, ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada kelompok penelitian kami. Tahu ada kompetisi kreativitas antar departemen? Rumah kaca ada di dalamnya untuk memenangkannya. Tapi, tidak ada tapi. Sekarang, ayo bersiap-siap. Di pesta, Lela menyeretku ke tempat anak-anak rumah kaca berkumpul, tapi mereka masih memelototiku. Seharusnya aku pergi saja, tetapi dalam perjalanan keluar, aku bertemu Marshall. Hei Lydia, aku mencarimu. Kamu menjatuhkan sapu tangan ini di departemen VR. Itu dari nenekmu kan? Ya Tuhan, terima kasih. Tapi, kok kamu tahu itu punya nenekku? Aku hanya menebak. Aku melihat inisialmu di sana. Hei, mundurlah kalian penggila VR. Berhenti bicara dengan anggota baru kami. Apa kamu yakin? Pagi ini dia tampak sangat menyukai semua alat dan gadget kami. Apa yang kamu bicarakan? Lydia, jelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan? Otak kacangmu tidak bisa membaca yang tersirat ya? Laila menerjang Christine dan terjadi perkelahian di antara mereka. Itu sebabnya aku tidak cocok dalam pertemuan sosial. Hei, mau keluar dari sini? Ya, tolong. Marshall menjelaskan bahwa ada perselisihan antara departemen VR dan rumah kaca. Mereka bersaing ketat dalam banyak hal, terutama kompetisi beasiswa. Namun terkadang keduanya bertindak terlalu jauh. Rumah kaca menempatkan serangga di ruang fasilitas VR yang merusak semua kabelnya. Untuk membalasnya, VR mengacaukan sistem air di rumah kaca, yang menyebabkan pemadaman air dan membunuh puluhan tanaman. Dan tentu saja Presiden, Laila, dan Christine selalu bertengkar satu sama lain. Astaga, aku berencana memilih VR sebagai jurusanku, tapi itu berarti mengubah diriku menjadi musuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba kembali ke VR untuk mengalihkan pikiranku, tapi aku sulit berkonsentrasi. Lydia, kenapa kepalamu terjebak di awan? Aku sudah berpikir, aku ingin berada di departemen VR. Rumah kaca itu bagus, tapi aku tidak yakin itu cocok untukku. Aku hanya tidak ingin kita menjadi musuh. Tidak apa-apa, kita tetap berteman. Apapun keputusanmu, ikuti saja apa kata hatimu. Oh, dia menempatkanku di atas semua persaingannya. Lagi pula, dia tidak banyak berubah. Keesokan paginya, aku pergi melamar ke departemen VR, lalu melihat Laila. Hei Laila, aku membuat keputusan, aku melamar ke departemen VR. Apa? Kamu tidak mungkin serius. Memilih VR berarti kamu membuang impianmu dan hidup dalam fantasi yang tidak nyata.
Tidak nyata? Ini lebih nyata daripada hal gadis keren dengan teman-teman seksi yang kamu alami. Dan kenapa kamu menyuruhku mengikuti kata hatiku? Kalau jelas-jelas menentangnya. Aku bilang begitu padamu? Aku menganggukkan kepalaku, bingung. Aku mungkin lidahku terpeleset atau semacamnya, tapi coba pikirkan lagi. Ada yang tidak beres. Aku bersumpah dia benar-benar terlihat tulus kemarin. Sehari kemudian aku kembali ke kamar asramaku hanya untuk menemukan headsetku retak dan tidak bisa dinyalakan. Siapa yang melakukan ini? Panik, aku hanya memikirkan satu orang yang dapat membantu aku memperbaikinya sekarang, Marshall. Perlu waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Oh tidak, aku tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa VR. Aku pikir kamu pasti bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Seperti apa? Kamu boleh main ke sini. Sial, orang ini kurang ajar. Tiba-tiba telepon Marshall berdering, dan dia minta diri beberapa menit. Aku melihat sekeliling kamar dan melihat 2 headset VR di atas meja. Mungkin Marshall tidak akan repot jika aku meminjam satu set cadangan, bukan? Saat dinyalakan, hutanku sendiri muncul di depanku. Apakah dia mengikutiku? Aku mengklik profilnya untuk melihat. Dia login sebagai Layla? Temanku Layla? Jadi Layla yang aku ajak bicara bukanlah Layla asli, tapi Marshall? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Dan apakah Marshall mengenalku sejak awal? Lydia? Aku melepas headset dan melihat Marshall berdiri di sana tertegun. Apa ini? Jelaskan padaku sekarang. Semuanya bermula ketika drone mahal milik departemenku tersangkut di atap gedung rumah kaca. Layla di atas sana, jadi aku minta dia mengembalikannya. Dia hanya setuju dengan satu syarat bahwa aku harus menggunakan akun VR-nya untuk bermain denganmu, tanpa memberitahumu hal itu. Awalnya aku melakukannya sebagai bagian dari kesepakatan, tapi menurutku kamu gadis paling lucu, paling pintar, dan paling kreatif, dan mau tak mau aku terus menghabiskan waktu bersamamu. Maksudmu sepanjang tahun ini aku berbicara dengan seseorang yang kukira adalah sahabatku. Tapi sebenarnya itu hanya laki-laki biasa? Dan kamu berani terus berbohong padaku? Marshall, berikan VR-ku dan berhentilah berada di sekitar Lydia atau dia akan mengetahuinya. Dia sudah tahu. Lydia, aku bisa menjelaskan. Apakah itu karena persaingan bodoh antara rumah kaca dan VR? Apa yang begitu penting tentang hal itu sehingga kamu harus berbohong dengan teman terbaikmu? Kamu telah berubah, Layla, dan menurutku kamu bukan temanku lagi. Aku bergegas pergi, menahan air mata. Aku tidak dapat melihat keduanya lagi. Saat aku kembali ke asramaku, Christine sudah ada di sana. Aku bertanya kepadanya tentang headset VR-ku. Aku sebenarnya melihat Layla itu di sekitar kamar kami tadi. Dia pasti melakukannya. Itu adalah langkah rendah, Layla. Tapi aku terlalu muak dengannya, bahkan untuk marah. Departemen rumah kaca mungkin mencoba menyabotase kita lagi. Sekarang, ini adalah perang. Aku akan mengumpulkan semua orang sehingga kita dapat merencanakan serangan balik. Terserahlah. Persaingan ini sungguh konyol. Pada hari pertama aku bebas dari VR, aku adalah satu-satunya orang di kelasku yang tidak memiliki headset. Bahkan para profesor terlibat melalui VR. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk dan menatap orang-orang yang mengingatkanku pada hari-hari sepi sebelum Layla datang ke dalam hidupku. Beberapa hari berikutnya terus berulang hingga suatu hari badanku mulai panas dan kepalaku berdengung seperti dipenuhi lebah. Profesor, aku merasa tidak enak badan. Aku harus kembali ke asramaku. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada yang bergeming kecuali orang ini. Hei, butuh aspirin? Dia mengulurkan tangannya tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pil virtual? Serius? Tidak, itu tidak bekerja. Bung, sayang sekali. Aku mencoba bangun, tetapi tubuhku menjadi berat dan lemah. Aku terus memanggil Christine ke seberang ruangan, tapi tidak ada gunanya. Andai saja Layla ada di sini untuk membantuku saat ini. Tidak, Lydia, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku bersandar di dinding untuk menopang diriku perlahan-lahan berjalan kembali ke asrama. Aku sangat dekat, tetapi lututku gemetar dan aku pingsan. Saat itu seseorang datang untuk menopangku dan menggendongku. Aku terbangun dengan sakit kepala yang parah dan melihat Marshall mendinginkannya dengan handuk basah. Hei, kamu sudah bangun. Ini, makanlah sup dan juga minum obatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengembalikan VR milikmu, tapi malah melihatmu pingsan. Lalu aku membantumu ke tempat tidur. Aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku saat ini, tapi itu mendesak, jadi... Terima kasih, Marshall. Aku melemparkan diriku ke pelukannya dan menangis. Aku pikir tidak ada yang akan membantuku. Dia melingkarkan miliknya di sekelilingku dan aku akhirnya merasa aman. Keesokan harinya, terima kasih kepada Marshall, aku merasa jauh lebih baik sehingga aku menonton kontes kreativitas departemen. Rumah kaca menampilkan spesies tanaman baru mereka dan menempatkan skor tertinggi sejauh ini. VR sebaliknya tidak seberuntung itu. Pengembangan terbaru kami dalam headset meledak. Christine tidak menerimanya dengan baik. Aku mencoba menghiburnya, tapi dia mengabaikanku dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, Layla berlari ke arahku dan menarikku ke pojok. Lydia, aku hanya ingin minta maaf. Sejak aku tiba di sini, aku menjadi pusat perhatian di departemen VR. Dan aku begitu sibuk dengan hal itu, aku harus berhenti bermain VR denganmu. Aku tidak tahu, Layla, kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Aku tidak ingin kamu sendirian, kamu selalu online, jadi menurutku kamu tidak punya teman di rumah. Itu benar, ini mungkin terdengar konyol.
Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa VR bukanlah segalanya. Tak ada realitas virtual yang dapat menggantikan dunia nyata, dan persahabatan sejati melewati berbagai pasang surut, namun tetap bertahan sama seperti kita berdua. Aku senang kamu menyadarinya, dan aku hanya ingin memberitahumu, apapun departemen yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tanpa syarat. Terima kasih, tapi hei, kenapa kamu merusak headset VR-ku? VR-mu? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Lalu kenapa Christine menyalahkanmu? Aku berlari ke asramaku untuk menemui Christine, tapi dia tidak ada di sana, dan dia tidak kembali sepanjang sisa malam itu. Ketika aku masuk kelas keesokan harinya, aku memakai headset dan mendapati anggota departemen lain memarahiku, menyebutku pembohong dan pengkhianat. Entah kenapa, fotoku dan Laila berbincang kemarin terpampang di dunia maya. Berani sekali kamu kembali ke sini. Kami sudah tahu departemen rumah kaca menggunakanmu untuk memata-matai kami. Kaulah yang mengacaukan penemuan kami di kontes departemen. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa meledak? Mereka mulai mencemooh dan mengelilingiku, jadi aku lari menyelamatkan diri. Hingga sebuah tangan meraih tanganku. Kamu benar-benar bisa berlari, tahu? Ah, ya, setidaknya bukan hanya aku saja yang hampir berlari. Kami berhasil mencapai pintu masuk gedung, tepat ketika para siswa rumah kaca menyeret Christine ke arah kami, dan para siswa VR menyusul kami. Laila, apa yang terjadi? Kami memergoki gadis ini sedang menyalakan api di laboratorium rumah kaca kami dengan hoverboardnya, lalu mencoba melarikan diri. Apa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Itu tidak sengaja, oke? Kalau begitu beritahu kami yang sebenarnya sekarang. Baiklah, jadi sehari sebelum kompetisi departemen, aku diam-diam melakukan penyesuaian pada model VR. Tapi entah kenapa itu menyebabkan kesalahan dan akhirnya kami kehilangan hadiahnya. Aku sangat marah sehingga aku memutuskan untuk melampiaskannya pada kelompok rumah kaca ini. Tadi malam aku menyelinap ke labmu mencoba mengambil semua penelitianmu. Namun tiba-tiba hoverboardku kepanasan dan meledak sehingga menyebabkan api menyebar kemana-mana. Aku ketakutan dan pergi dan kalian tahu sisanya. Ya, terima kasih. Lab kami terbakar habis. Kamu beruntung tidak ada yang terluka. Dan kamu berani menyalahkan Lydia karena kalah dalam kontes. Aku harus melakukannya, jika tidak seluruh departemen akan mengawasiku. Oh, bukan hanya departemen VR. Sekarang semua orang marah pada penyihir manipulatif gila ini. Bagaimana dengan headset VR-ku? Apakah kamu juga merusaknya? Ya, itu hanya sedikit trik agar kamu dan Laila bertengkar. Bagaimanapun, kamu memang anggota departemen VR. Itu berarti jangan berteman dengan rumah kaca. Benar kan, teman-teman? Teman-teman? Kali ini kamu sudah keterlaluan, Christine. Dan persaingan ini sungguh konyol. Lihat apa dampaknya. Para siswa VR sangat setuju. Mereka segera memilih untuk menurunkan Christine dari peran ketua kelasnya sebelum menyerahkannya ke bagian administrasi. Mereka minta maaf atas nama Christine dan menawarkan bantuan pada rumah kaca untuk membangun kembali lab mereka. Tentu saja Leila dan departemen rumah kaca setuju. Ini tampak seperti awal dari kemitraan yang indah. Dalam beberapa bulan, bekerja sama dengan departemen VR, rumah kaca direnovasi dan diperbaiki sepenuhnya. Tidak ada lagi yang peduli untuk menyebutkan perseteruan antara dua departemen. Dan coba tebak, aku sudah melamar jurusan kedua di Rumah Hijau. Mengambil jurusan ganda memang sulit, tapi aku mendapat dukungan dari Laila dan Marshall serta teman-teman kami di kedua departemen. Ngomong-ngomong tentang Marshall, dia ingin membawaku ke suatu tempat yang spesial di dunia nyata. Dia menutup mataku dan membawaku ke sana. Sekarang bisa lihat, aku bersumpah aku berada di dunia VR. Tapi ternyata tidak. Aku bisa merasakan dan mencium aroma bunga, rumput lembut, dan tangan hangat Marshall yang memegang tanganku. Lydia, aku sudah lama ingin memberitahumu hal ini. Aku tidak ingin menjadi teman virtualmu atau bahkan teman di kehidupan nyata. Aku ingin lebih, jadi apa kamu mau jadi pacarku? Apakah kamu bercanda? Ya. Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan. Mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%. Sereal seharga $2,49, kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85 sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan, gadis kecil.
Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Oh Bri, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir Bu, semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja, kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos. Hanya beberapa piring. Bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku. Tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus. Bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di sepanjang ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih Nona muda. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku? Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik, tidak ada yang mengalah sampai akhir konferensi.
Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Aha, tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam yang terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Oh, Gibbs ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis. Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Lewis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Lewis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar. Yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Lewis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Lewis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Lewis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini.
Saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Louis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir. Bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya. Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Louis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Louis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi, disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga.